Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir melalui Zoom meeting. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat siang. Dimanapun Bapak, Ibu berada, semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Adistia Sahda, izinkan saya untuk memandu acara pada siang hari ini dan kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand setelah materi disampaikan. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara workshop publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua paparan materi pelatihan, acara ketiga sesi tanya jawab, dan acara keempat adalah penutup dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, sebelum kami mulai, mohon izin akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu, Prof. dan rekan-rekan. Siang hari jendela terbuka, ditutupnya bila sudah malam. Cakep gitu dong. Sebelum acara ini kami buka, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga close baru ya. pesen jendela ini. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada yang terhormat Kepala Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ahmad Maryudi. Yang kami hormati narasumber workshop, Profesor Dr. Joni Hartono, SSIME, para sivitas akademika di Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, serta Bapak Ibu, rekan-rekan para peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur biasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan serta kekuatan lahir dan batin untuk berkumpul bersama dalam acara workshop publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon restunya agar kita diberi kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan acara pada siang hari ini. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari kegiatan workshop series, yaitu peningkatan kapasitas akademik mahasiswa pasca sarjana di program studi MDKIK UGM, di mana workshop series ini terdiri dari 5 seri, dan pelatihan di siang hari ini adalah workshop seri keempat di sesi yang kedua. Kami informasikan juga bahwa hari ini materi lanjutan part 2 ini tentang workshop publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi dengan pendekatan kuantitatif. Dan materi ini akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa ya. Beliau dosen ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau juga sebagai Head of Research Cluster on Energy Modeling and Regional Economic Analysis Universitas Indonesia. So, tidak lama-lama lagi langsung saja kita sambut bersama pemateri kita, Profesor Dr. Joni Hartono, SSIME, ME, kami silakan. Terima kasih Mbak Adistia. Terima kasih sudah diperkenalkan, tapi mungkin beberapa berlebihan ya. Karena sebenarnya Prof. Maryudi ini yang paling pas menurut saya untuk mengajar teman-teman di sini. Entah kenapa Prof. Ahmad Maryudi justru meminta orang lain memberikan ini. Jadi teman-teman di sini, karena kemarin Pak Maryudi nggak ada ya, jadi saya sekarang baru bisa ngomong sekarang karena pas ada beliaunya di sini, jadi harusnya bisa juga berguru langsung ke Prof. Maryudi. Ya, kita sempat bahas profil Ahmad Maryudi karena beliau walaupun di Fakultas Kehutanan ya, di Fakultas apa nih Prof? Kehutanan ya atau apa ini? Di Kehutanan Prof. Oh ya Kehutanan, tapi paper-papernya itu kalau kita lihat di Scopus itu bidangnya adalah econometrics gitu. Jadi akibatnya kalau bicara field, kontribusinya bukan ke forest tapi ke economics. Betul ya Prof. Maryudi ya, karena forest and economics tadi. Nah kita bingung di UI ini, sempat bingung kenapa kok UGM citasinya cukup banyak. Gitu, cukup banyak di bidang econometrics. Pas ditelusuri salah satu kontributornya adalah Profesor Ahmad Maryudi. Jadi saya akhirnya meneliti kenapa begitu, terus akhirnya saya berkesimpulan bahwa
head to head faculty antar universitas itu tidak setara dengan head to head-nya bidang di Scopus. Betul nggak, Prof. Maryudi ya? Karena kontributornya itu bisa dari fakultas lain yang kita juga mungkin saja berkontribusi. Begitu juga manajemen, mungkin bidangnya dikontribusikan orang-orang teknik, orang yang lain juga ya, sehingga sulit sekali untuk mengatakan bahwa field atau bidang di Scopus itu equal dengan bidang atau equal dengan fakultas di universitas gitu. Saya kira itu yang agak berbeda ya. Jadi justru saya belum sanggup mengikuti jejak Prof. Maryudi ya, karena di bidang kehutanan ini sangat luar biasa sekali Prof. Maryudi, publikasinya saya kira social science tidak banyak orang yang bisa konteksnya begitu ya. Nah, jadi artinya kita juga di social science, terutama sosial humaniora maksudnya, itu berpikir bagaimana sih kita bisa mengejar saintek. Nah, ini juga agak kesulitan kita. Pasti selalu agak sulit ya, oleh karena itu Dikti kemudian membedakan antara orang saintek ya, medicine dan juga sosial humaniora itu berbeda ya, karena memang sulit sekali untuk mendapatkan publikasi yang cukup cepat ya, dan juga yang indeksnya kemudian tinggi. Saya kira itu. Saya mau izin dulu Prof. Maryudi untuk menyampaikan materi yang kemarin saya perlu lanjutkan. Sebelum ke situ mungkin saya izin share screen dulu ya, atas beberapa pertanyaan yang minggu lalu oleh Mbak Tri kalau tidak salah ya. Saya mungkin materi dulu Mbak Tri ya, nanti saya bisa masuk ke poin pertanyaan Mbak Tri, dan juga yang pertanyaan minggu lalu itu belum tersampaikan, saya akan sampaikan di sini. Materi kita kalau tidak salah saya ingin melanjutkan yang terakhir kita udah bahas ya, yaitu saya kira di sini poinnya ya. Saya mengulang dulu di slide 10 sampai 10 slide kemudian baru pindah ke jawaban-jawabannya. Mohon izin dulu, jadi apa yang diinginkan oleh editor dari sebuah artikel yang baik ya? Saya kira kualitas paper yang baik ya, baik tampilan maupun substansi. Saya ingin reminder lagi dengan apa yang minggu lalu kita udah bahas. Sebab tanpa itu editor mungkin juga melihat tampilan kita menjadi kurang menarik kalau misalnya kita menyajikannya asal-asalan misalnya. Jadi tampilan itu penting menurut pandangan saya. Penulisan persamaan, gambar, tabel ya, cara menyajikan tulisan itu saya kira penting untuk dipikirkan oleh kita semua, kecuali kita hanya tidak ingin masuk ke jurnal yang baik tentunya atau bereputasi. Saya kira dua poin ini perlu karena banyak teman-teman kita, kolega kita yang mencoba mensubmit ke jurnal nasional itu kurang mengindahkan atau memperhatikan tentang penulisan persamaan, gambar, tabel, dan seterusnya. Jadi saya kira ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Tentunya yang ketiga yang tidak kalah penting adalah soal substansi ini ya. Artinya kontribusi, ya, saya kira konsistensi antara tujuan, metode, dan hasil, implikasi, kesimpulan, saya kira ini perlu diperhatikan soal substansi ini, apalagi kalau kita mau masuk ke jurnal yang top ya di bidang kita, tentu tidak hanya soal substansi, tapi juga lebih ke kontribusi yang nyata, yang lebih signifikan, dan juga metode yang ingin dipakai oleh kita, itu konteksnya seperti apa. Nah itu menjadi relevan ya untuk teman-teman perhatikan di konteks ini, sehingga kita perlu poin ketiga ini menjadi hal yang juga sangat penting. Nah, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, editor tuh ingin sekali dalam 500 kata pertama dia ingin melihat suatu pendahuluan yang sangat menarik ya buat dirinya baca, dan juga pentingnya motivasi dan kontribusi penelitian. Jadi dalam 500 kata pertama sekitar 1 halaman mungkin ya, 1,5 halaman. Ya, setiap bidang mungkin bisa berbeda-beda cara memandangnya, setiap penulis juga bisa berbeda-beda cara memandangnya, tapi sekurang-kurangnya 3 poin ini saya kira perlu untuk kita perhatikan bersama ya, sehingga hasil penelitian kita itu nantinya kemudian mau dibaca juga oleh editor dan reviewer ya. Jadi paling tidak 500 kata pertama itu sangat penting buat editor untuk memperhatikan lebih lanjut tulisan-tulisan kita di bagian-bagian berikutnya, terutama sekali di
tentu hasil dan juga kesimpulan dan policy implication. Nah, ini menjadi penting buat kita untuk melihat artikel kita seperti apa. Nah, mohon izin dulu saya mau lihat chat ini apa. Oke, Pak Maryudi silakan, Prof. Maryudi. Oke ya, jadi bagaimana kita sekarang ada 4 pokok bahasan pada hari ini yang mau kita diskusikan, yaitu bagaimana kita memilih publikasi, kemudian tentang authorship, kemudian tentang proses editorial, dan juga bagaimana mensubmit artikel ya. Jadi ada 4. Jadi memilih jurnal untuk outlet publikasi itu yang pertama, kemudian ada authorship, proses editorial, dan juga yang keempat tadi adalah bagaimana mensubmit artikel ke jurnal ya. Yang 3 saya kira bisa kita diskusikan, yang keempat memang harus dicontohkan ya bagaimana kita mensubmit. Nah, kalau memilih publikasi saya kira strateginya tergantung kita masing-masing ya. Kadang-kadang kita membutuhkan untuk reputasi ya, untuk menyelesaikan hibah ya, dan juga untuk PUM misalnya ya. Jadi masing-masing orang punya strategi yang berbeda di sini, konteks ini ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita dosen tentu bisa mengoptimalkan proses bimbingan. Artinya kalau kita punya 10 bimbingan misalnya ya, 1/4 diantaranya mungkin kita bisa memberikan ide yang baik, mahasiswanya juga responsif dan juga mau kolaboratif ya, dan tentunya kita bisa mengoptimalkan satu sama lain untuk bisa menjadikan tugas akhir dari mahasiswa baik S1, S2, S3 itu untuk terbit di jurnal internasional. Yang kemudian mulai memanfaatkan hasil penelitian berbasis proyek ya. Jadi kalau ada proyek-proyek penelitian, izin dengan pihak terkait ya untuk memanfaatkan hasil-hasilnya itu dipublikasikan. Jadi bisa banyak cara ya. Bisa mengembangkan klaster penelitian, kita berkolaborasi dengan kolega kita di dalam universitas untuk membuat klaster, dan kemudian kita bisa mendorong ya. Saya kira Prof. Maryudi punya salah satu klaster atau research center, saya melihatnya seperti itu, dan mungkin itu bisa dilakukan ya teman-teman di manapun berada untuk berkolaborasi dalam klaster penelitian. Yang kelima adalah soal kolaborasi ya, nasional maupun internasional. Saya kira ini memanfaatkan ya. Jadi memanfaatkan bentuk ya, salah satu bentuknya dengan nasional maupun internasional tadi, kolaborasi ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat ya, saling bertukar pikiran, ide, dan seterusnya sampai kita menghasilkan suatu riset bersama yang baik, dan kemudian dari riset bersama yang baik itulah menghasilkan publikasi yang baik. Jadi publikasi yang baik tentu diawali dari riset yang baik ya. Saya kira ini strategi untuk pembulian. Saya lebih senang kalau ada pertanyaan langsung ya dari teman-teman dengan raise hand atau seperti yang lalu di chat. Jadi saya sekali akan melihat chat ini ya. Jadi kalau ada yang raise hand langsung ataupun chat, saya persilahkan. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana memilih jurnal untuk outlet publikasi. Pengalaman ini berdasarkan pengalaman. Tentu pengalaman saya bisa jadi terbatas ya. Orang punya banyak pengalaman. Prof. Maryudi saya kira punya banyak pengalaman juga. Bisa ditanya juga ke beliau langsung. Nah, saya biasanya ngecek di Cimago atau di Web of Science, tapi saya kebetulan UI tidak berlangganan ya di Web of Science. Jadi tapi bisa dicek juga sebenarnya jurnal-jurnal yang berbasis Web of Science. Tapi saya kemudian kalau mau ngecek dia JIF dan seterusnya, sebenarnya ada alat ceknya juga, tapi kalau mau detail tentu harus punya akunnya ya di Web of Science. Tapi kami punyanya di Cimago ini, jadi mengoptimalkan dari yang di Scopus maksud saya, kita punya akses ke situ dan kita bisa mengoptimalkan di situ. Nah, jadi pertama Anda bisa cek di Cimago ya, buka Cimago ini dan kemudian lihat jurnal yang topik kita, misalnya kita forest ya, kita ketik aja apa saja yang muncul di situ. Salah satunya memang saya apresiasi dengan Universitas Hasanuddin yang punya Forest and Society yang ada di Sinta 1 terindeks Scopus ya. Jadi salah satu penulisnya adalah Prof. Ahmad Maryudi yang punya publikasi di Forest and Society di Sinta 1 terindeks Scopus. Jadi ada di akun Scopus masuk ya. Nah, kita harus apresiasi pada kolega-kolega kita yang bisa menerbitkan jurnal terindeks Scopus di di kategori Sinta 1 tadi ya. Saya kira itu udah banyak, mulai banyak ya, di ekonomik masih terbatas sayangnya.
Yang kedua, tentu setelah kita masuk ke bidangnya, ke bidang kita menselect berdasarkan bidang, keluar nama-nama jurnalnya, terus kita coba lihat key-nya berapa, kita buka, lihat scope jurnalnya, apakah scope ini sesuai dengan topik kita. Kalau iya, bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi saya selama beberapa waktu yang lalu, saya mungkin setiap hari selama 4 jam, ya selama kurang lebih 4-5 hari, itu saya mencoba duduk di depan komputer, membuka Cimago, kemudian saya mengamati ya jurnal-jurnal yang di bidang saya tadi. Akhirnya saya ketemu beberapa outlet ya, diantaranya Energy for Sustainable Development ya. Kemudian saya menemukan juga Energy Environment and Policy Studies ya, Environmental Economics and Policy Studies, sorry. Kemudian saya menemukan juga outlet-outlet yang lain seperti International Journal of Urban Sciences dan seterusnya. Jadi dengan duduk di depan komputer ya, atau Anda punya media lain ya, kita mengamati beberapa jurnal yang topiknya sesuai dengan bidang kita. Ya, jadi masuk ke Cimago dan ketika aja select berdasarkan topik dan kemudian keluar ya. Nah, kita harus sabar memang mengamati satu demi satu, dan yang paling penting juga mereka ada similarity kalau tidak salah dengan jurnal yang lain. Nah, itu kita bisa lihat, nanti kita bisa lihat demonya ya. Kemudian bisa juga memanfaatkan jurnal Finder ya. Di sini ada sekurang-kurangnya ada 4, sebenarnya ada banyak, tapi saya menampilkan hanya 4. Ini ada dari Elsevier, dan kemudian Taylor, kemudian Springer, dan Wiley ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bisa dicek satu-satu. Kalau nggak salah misalnya di Elsevier ini kemudian naruh judul ya, abstrak dan seterusnya, kemudian dia akan mencarikan beberapa outlet publikasi yang cocok ya dengan artikel, yang dinilai cocok dengan artikel kita berdasarkan informasi yang kita taruh di jurnal Finder ini. Itu cara ketiga ya, saya kira bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita punya nama outlet publikasinya dan kesesuaian topik kita dengan baik lewat Cimago dan kita mengamati sendiri atau memanfaatkan jurnal Finder, kemudian kita memantau kuartil dan H-indeksnya. Ya, kalau di Cimago saya rasa kuartilnya dikasih tahu, H-indeksnya dikasih tahu. Nah, itu tergantung teman-teman mau kemana, Q1 atau Q berapa, dan kemudian H-indeksnya berapa. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan, saya ini orang yang tidak mengagumi resiko, akibatnya saya memilih yang aman gitu. Aman dalam artian peluang. Saya punya perasaan, punya feeling gitu bahwa saya punya peluang yang bagus di jurnal ini gitu. Nah, kemudian saya coba memilih Q1 misalnya dengan H-index yang tidak tinggi gitu. Misalnya H-indeksnya 40, 50 ya, bukan yang ratusan, atau memilih Q2 ya dengan H-index agak sedikit lebih tinggi, atau kemudian kalau memang artikel kita rasa tidak cukup baik di kuartil 1-2 ya, kita mungkin taruh di kuartil 3 ya, dan indeks yang rendah. Itu saya kira mempertimbangkan itu menjadi penting. Kemudian pilihan open access atau tidak itu tergantung kita mau ke open access atau tidak. Nah, yang paling penting sebenarnya saya juga ingin melihat frekuensi penerbitan per tahun. Jadi ada jurnal yang setahun 12 kali terbit, ada jurnal yang setahun 4 kali, ya saya tentu lebih mempertimbangkan yang lebih dari 4 kali untuk menjadi pilihan dibandingkan yang lain gitu. Kemudian rata-rata durasi penerbitan di artikel jurnalnya kalau ada ya, karena nggak semua artikel menginformasikan kapan mulai dia terima sampai dia dari mulai dia disubmit sampai kemudian dia diterima artikelnya, tuh saya mengamati durasinya. Ya, ada yang memang rata-rata jurnal berbasis publisher Springer kalau tidak salah ya, dia menampilkan berapa lama dia mengambil keputusan pertamanya setelah paper disubmit. Nah, itu juga penting ya. Coba ya, saya mau cek dulu supaya saya nggak keliru jurnal-jurnal yang berbasis itu ya. Misalnya sebentar saya cek dulu ya. Nah, jadi kalau jurnal-jurnal yang menyajikan informasi langsung di depannya itu, saya kira penting ya, menarik untuk kita untuk memahami jurnal itu dan dia memberikan informasi seperti apa. Nah, ini contoh, mungkin saya bisa melihat di sebentar ya.
Saya boleh saya ini ya sebentar ya minta waktu untuk menunjukkan salah satu contoh ya. Contoh apa namanya jurnal yang menunjukkan waktu ya, dia akan berapa lama dia akan memberikan keputusan pertamanya. Sebentar, ini sudah dapat tapi kok nggak ada informasinya. Board ya, sebentar ya, saya sorry, ini kalau ada ini susah jadinya. Kalau tidak salah ada keputusannya tuh ya. Nggak ada di sini. Mungkin nanti kalau ada saya kasih lihat ya. Sebentar saya baca chat dulu nih. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau belum ada pertanyaan soalnya ke saya. Nah, berikutnya adalah durasi itu perlu, frekuensi tadi penting juga karena kita memerlukan informasi kedua ini ya. Kemudian ada peringkat. Ini peringkat juga perlu juga untuk kita lihat juga ya, dan publishernya saya mencoba ya berusaha semaksimal mungkin untuk menerbitkan di salah satu dari publisher yang ada di bawah ini yang saya tulis di bawah ini. Nah, sebisa mungkin ya. Tapi kalau tidak ya tentu yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa kita bisa juga memilih jurnal-jurnal yang berbasis universitas, tentu publishernya belum tentu terkait ini ya, atau yang jurnal-jurnal berbasis asosiasi juga belum tentu mereka bekerja sama dengan publisher ini. Nah, kalau itu dinilai baik, saya kira oke aja. Saya juga pernah menerbitkan di jurnal-jurnal berbasis asosiasi ya atau universitas. Saya kira oke juga. Jadi oleh karena itu kalau ada peluang atau kesempatan kita menerbitkan di jurnal pada salah satu bentuk seperti ini, ya tentu juga kalau udah terbit di Oxford salah satu jurnal di Oxford juga saya kira penting juga ya untuk kita melirik ke sana ya. Jadi saya kira banyak juga asosiasi atau perguruan tinggi yang memiliki outlet publikasi dalam hal ini adalah jurnal yang mungkin kita bisa sasar. Kemudian lihat referensi artikel kita sendiri. Jadi kalau kita lagi menulis paper, kita punya daftar pustaka di belakang ya, dan daftar pustaka kita itu banyaknya terbit di mana. Nah itu bisa menjadikan dasar kita untuk apa namanya untuk kita lihat kemana saja paper-paper ini terbit ya, dan itu mungkin referensi itu bisa menjadi salah satu cara kita melihat kemana jurnal artikel kita ini kita submit ke jurnal yang mana. Ya, kemudian yang terakhir saya kira tidak ada salahnya juga untuk kehati-hatian kita cek ya listnya Bill ini untuk menghindari ketidaknyamanan kita di masa mendatang kalau papernya sudah terbit, kemudian jangan sampai terjadi discontinue atau di cancel dari indeks Scopusnya. Ya, jadi saya kira untuk indeks Scopusnya, jadi saya kira kehati-hatian menjadi penting. Saya tidak mengatakan bahwa jurnal semuanya itu ya maksudnya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang ada dalam listnya ini tidak perlu kita indahkan, tapi kita perlu kehati-hatian aja. Maksud saya ada baiknya kita perlu kehati-hatian untuk menghindari agar kita tidak menerbitkan artikel di jurnal yang kemudian bisa jadi discontinue atau tercancel dari Scopus ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk memilih jurnal ini. Ya, sebagai contoh kalau teman-teman lihat di Cimago nih kan kita bisa lihat, stop share dulu ya, saya buka dulu di ininya. Sebentar ya. Harusnya ini contohnya ini ya Cimago ya, saya bikin dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat di sini ya kalau berbasis publishernya tuh ini contohnya ya jurnal berbasis Springer ini dia akan kasih tahu ini nih
semua yang berbasis publisher ini rata-rata dia mengasih tahu ini. Ya, submission to first decision itu 17 hari ya, sangat cepat sekali dia memberikan beberapa saya lihat publisher ini memang hampir mungkin semua jurnalnya diharuskan untuk menampilkan informasi ini ya, tapi tidak semua publisher menampilkan informasi ini ya. Jadi saya kira ini bagus sekali untuk kita juga bisa memberikan pertimbangan ke jurnal-jurnal yang berbasis ini. Ini contohnya aja, dan kalau kita lihat masuk ke Simago ini, kita masuk ke jurnal ranking ya. Saya kira teman-teman udah pernah tahu ini, kita masuk ke sini. Nah, kemudian saya masuk ke sini, setelah itu saya memilih misalnya subjek areanya saya masuk ke business management accounting misalnya ya, misalnya nih. Saya ngambil ke sini, all subjeknya juga business management accounting ya, kemudian regionnya semua. Kemudian ini types-nya jurnal aja ya, kita nggak mau book series, conference proceeding dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya jurnal-jurnalnya apa saja. Nah, katakanlah kita tidak terlalu ya, termasuk saya tidak terlalu harus berani Q1, mungkin key yang lain ya, konteksnya key yang lain, misalnya Q2 ya. Saya coba pindah dulu ke slide berikutnya nih, mungkin ada Q2 ya di sini, ini masih Q1 terus. Nah, ini misalnya kita masuk, nah ini misalnya kita masuk di sini Q2 ya, kita klik di sini dan kita tahu bahwa ini adalah Q2 ya. Lihat H indeksnya relatif medium ya, mungkin bagi kita bisa kita coba nih H indeks yang medium seperti ini ya, dia Q2, dan di sini ada similarity-nya nih, atau similar jurnalnya, similar jurnalnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini artikel-artikel kita, apakah kalau nggak lihat, saya juga akan lihat di sini ya, ini kayak gini Oxford Development ya, dia punya similar jurnalnya, dan kalau memang similarnya tinggi, kita juga bisa menjadikan dia pertimbangan ya ke topik kita. Jadi saya selain melihat tadi juga melihat ke similarnya ini yang kira-kira relevan, dan ini konfirmasi bahwa dia adalah general studies, tadi ditulisannya Q2, di sini Q1 ya 0,61. Nah, ini contoh saya mengamati semua jurnal itu berdasarkan tadi ya, saya saya select berdasarkan yang tadi bidang tadi ya, bidang, kemudian all region, dan kemudian ini jurnal. Dan misalnya kita ingin juga taruh di berdasarkan negara gitu ya, misalnya Indonesia gitu, ada nggak sih jurnal yang bidangnya ini tapi di Indonesia? Nah, ternyata nggak ada ya bidangnya. Mungkin semua bidang kita bisa tulis misalnya, atau misalnya kita taruh di social science ya, mungkin social science ya. Nah, ini kita coba cek apakah di social science ini ada. Nah, ini ada di Forest and Society yang tadi saya sampaikan ke teman-teman di open access ya. Kalau ada lambang ini artinya open access, dia Q1 ya di Sinta nih, di Sinta ya, ini saya kira cukup baik sekali Forest and Society. Kemudian ada Mathematics Education, pendidikan IPA ya, Cakrawala Pendidikan yang saya kemarin sampaikan ke Pak siapa tuh bertanya, Cakrawala Pendidikan dia open access Q3, tapi kemudian kalau kita lihat ini yang saya maksud regional city planning, orang-orang urban kayak saya regional nih mungkin bisa mempertimbangkan masuk ke sini. Kemudian Indonesian Journal of Geography itu ada di UGM sendiri ya, dan banyak sekali di konteks ini jurnal-jurnal yang ada di konteks ini ya. Tapi ini basisnya universitas di Indonesia atau yang berbasis asosiasi di Indonesia ya. Saya kira ini jurnal yang ada di Indonesia. Kita bisa pertimbangkan kalau kita mau ke konteks ini. Nah, beberapa teman-teman saya di ilmu di administrasi kalau tidak salah, dia ada satu jurnal di Thailand yang juga kita coba lihat ya, ini Thailandnya. Oh sorry, di bawah ya Thailandnya. Thailand. Nah, ini ada ini. Nah, ini banyak yang nulis di sini nih. Kasset Charts Journal of Social Science ya, Population and Social Studies ada di Thailand ya, ini Q3. Saya kira ini lumayan juga. Asia Pacific Population Journal Q3 juga di Thailand. Urban Culture Research juga ada di Thailand. Kemudian ya banyak sekali. Saya kira bisa kita lihat satu-satu ya dalam konteks ini.
Nah, ini contohnya kita bisa melihat jurnal dari sini. Saya memang mengamati dari sini dan saya lihat pelan-pelan mana yang Q1 yang bisa saya masuki, mana yang Q2 dan seterusnya ya. Jadi saya waktu itu karena bidang saya energi, ya saya pilih energi dan seterusnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kalau ada pertanyaan. Ya, izin Prof mau tanya. Ya, Prof. silakan Pak Yohanes, Ya, silakan. saya Yohanes, mahasiswa S3 Prof. Ya. Prof, saya ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 1-2 yang agak tidak sesuai topik ini. Ya. Pertama adalah apakah open access, meskipun publishernya adalah 6 top 6 publisher terbesar itu, apakah open access itu dianggap kurang berkualitas? Kemudian yang kedua, MDPI kalau nggak salah pernah disebutkan juga oleh Bell bahwa dia masuk ke predatory, meskipun sekarang udah kembali lagi keluar dari predatory. Mohon penjelasan Prof. Kemudian yang ketiga, sekalian aja Prof ya, mohon maaf sekalian saya bikin list soalnya Prof. Ya, silakan Pak Yohanes. Udah diniatin soalnya Prof. Silakan. Oke. Kemudian yang berikut adalah teknik-teknik untuk mengatasi endogeneity Prof. Mohon arahannya Prof. Oke, endogeneity. Oke. Ya, termasuk teknik untuk mengatasi robustness apa saja, mungkin kiat-kiat lebih detail karena ini kebetulan terkait disertasi saya yang saat ini sedang finalisasi, Prof. Kemudian untuk sebuah disertasi, apakah sebaiknya menekankan pada menerbit satu artikel tapi berkualitas, Q1 atau Q2, atau volume atau jumlah artikelnya baiknya harus sampai 3, meskipun di Q3 atau Q4 gitu, mohon arahnya Prof. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis, ya ini terakhir Prof. Ya, oke. Ya, jenis-jenis research gap, mohon penjelasan detailnya Prof. Hanya untuk mematangkan aja sih research gap kami saat ini. Ya, makasih Prof. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaan ini banyak sekali, tapi saya coba jawab pelan-pelan ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab nih, karena kan nggak mudah ya pertanyaan pelan-pelan. Yang pertama saya akan menjawab yang pertama dulu. Kalau di 6 publisher besar saya punya keyakinan gitu bahwa mereka ini tetap kualitasnya baik. Open access itu kan hanya sekedar memilih apakah publikasi kita itu di-download dengan berbayar atau di-download secara gratis ya. Di Malaysia didorong peneliti itu menerbitkan di open access supaya gampang mudah di-download dan disitasi ya bagi banyak orang ketimbang dia harus berbayar, kan begitu kira-kira. Jadi pilihannya memang tuh hanya soal pilihan open access. Kalau ada dana ya silakan aja open access, karena open access nggak murah ya Pak Yohanes ya. Dari 1.500 sampai ada yang 1.000 sih, saya lihat ada yang 1.000 juga sampai ke 5.000-an bahkan lebih mungkin ya. Jadi saya punya keyakinan kalau publisher yang besar tadi yang kredibel tadi itu menurut saya kalau open access saya kira masih bisa kita yakini untuk kita masuki itu. Bahkan ada kecenderungan sekarang publisher besar itu punya jurnal yang kemudian dia seperti punya itu loh, kayak Garuda punya Citylink gitu-gitu ya. Jadi dia punya partner atau istilahnya kembarannya, tetapi yang sifatnya open access. Nah, di bidang saya tuh udah mulai bermunculan jurnal-jurnal yang jadi misalnya Applied Energy gitu ya, dia punya kembarannya yaitu jurnal lain ya yang sifatnya open access, fully open access. Ya, jadi saya kira kredibel juga karena saya lihat editornya dalam tahap pertama ini sama aja sama Applied Energy itu editornya. Nah, jadi saya kira ini tetap bisa kita percaya, dan saya kalau punya dana saya lebih memilih open access Pak Yohanes kalau punya dana karena mahal banget ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi MDPI ya, MDPI. Memang saya lihat di reviewnya, saya pernah terbit juga sekali Pak Yohanes di situ karena ini saya berdiskusi dengan kolega saya, apa pertimbangan saya waktu itu saya menerbitkannya. Karena kata teman saya begini, kolega saya itu yang juga punya pengalaman banyak publikasi, beliau mengatakan bahwa kalau ada jurnal sudah terindeks Web of Science ya, itu cukup kredibel, apalagi kalau dia Q1. Teman saya mengatakan begitu, kolega saya, sahabat saya juga lah. Nah, kemudian saya cek memang terindeks Web of Science, karena memang Web of Science, tidak semua yang Scopus kan
terindeks di Web of Science, tapi yang Web of Science pasti cenderungannya umumnya atau sebagian besar mungkin terindeks juga di Scopus ya. Jadi akhirnya saya mempertimbangkan untuk bertanya juga para kolega yang lain. Saya kira dia bilang oke aja masukin ke situ. Saya kira itu karena juga saya terkendala oleh output dari hibah. MDPI saya kira beberapa baik, tapi beberapa mungkin perlu agak hati-hati aja Pak Yohanes. Nah saya nggak tahu jurnal Pak Yohanes yang mana yang mau disasar. Mudah-mudahan jurnalnya tidak dipertanyakan. Ada publisher dipertanyakan, ada jurnal dipertanyakan ya. Mudah-mudahan jurnalnya juga nggak dipertanyakan ya. Jadi saya setuju MDPI kalau nggak salah belakangan kemudian sudah kembali lagi, walaupun sempat diperdebatkan dan kemudian sudah kembali lagi. Bahkan teman saya mengatakan ada salah satu jurnal yang banyak diminati ya, katanya akan discontinue, tapi sampai hari ini belum discontinue juga tuh jurnal katanya. Jadi saya nggak tahu, tapi saya kemudian karena saya menyadari ya kita memang ada trade off di Indonesia ini antara disertasi dengan publikasi, antara output hibah dengan publikasi. Nah oleh karena itu saya mau berpikir udahlah saya cukup sekali aja di MDPI dan mungkin saya mempertimbangkan jurnal-jurnal. Saya lebih senang mungkin ke jurnal-jurnal yang Sintas 1 tadi Pak Yohanes ya. Itu yang saya kira silakan Pak Yohanes pertimbangkan sendiri. Kalau saya nggak bisa meneliti lebih jauh, tapi kalau memang harus ke situ ya dilakukan karena juga open access ya, mahal juga bayarnya kalau tidak salah berapa ya dulu kemarin saya bayar sekitar 2.000-an apa 1.700 gitu saya lupa. Nah juga sama seperti pertanyaan banyak orang tentang jurnal Helion Pak Yohanes. Pernah ya jurnal Helion itu juga banyak dipertanyakan orang karena sebenarnya Helion itu di dalamnya ada banyak field. Jadi banyak field jadi satu dinaungi namanya jurnal Helion gitu ya. Jadi kesannya jadi kayak banyak banget jurnalnya kayak multidisiplin, gado-gado gitu ya. Padahal di dalamnya ada field lagi. Jadi di dalamnya tuh banyak editor ya. Nah, tapi kan orang kadang kurang mengerti ya. Nah, saya pernah terbit juga di Helion. Wah, itu cukup berat juga Pak Yohanes walaupun di open access ya, tetapi saya dapat review 5 orang dan 3 putaran. Jadi kalau ditanya reviewnya lebih berat dari jurnal yang biasa. Ya, saya mabok juga di situ 4 bulan 3 kali review dan cepat sekali prosesnya dan alhamdulillah terbit juga. Jadi saya kira seperti itu Pak Yohanes. Nah, ini sekali lagi ini pilihan-pilihan. Mungkin kalau mau open access ada, saya nggak tahu kalau di ekonomis ada Cogent Business and Economics ya Pak Yohanes yang juga cepat juga decision pertamanya tuh. Jadi kan kita perlu decision pertama yang cepat ya. Kadang-kadang decision itu dapat review aja 4 bulan ya. Kadang-kadang tuh yang jurnal-jurnal standar tuh kan 4 bulan dapat review. Jadi setelah itu kita revisi 2 bulan, 6 bulan berarti setelah itu dapat review lagi mungkin setahun bisa jadi artikel kita baru terbit ya. Nah sekali lagi saya pernah terbit juga di situ dan Helion juga pernah terbit, tapi saya kira kalau nggak terdesak waktu dan lain-lain saya mungkin mencoba untuk ke 6 publisher yang tadi ya. Yang ketiga tadi apa Pak Yohanes ya? Oh tentang disertasi ya. Apakah satu ataukah lebih dari satu ya disertasi ini? Saya begini Pak Yohanes, karena kita di Indonesia ini harus ada untuk lulus harus punya 1 publikasi ya. Jadi bimbingan saya itu saya minta mereka tidak ada keharusan, tetapi demi strategi untuk lulus dan juga punya publikasi, saya menyarankan punya 2 artikel yang bisa ditulis. Nah, untuk yang pertama, saya minta mahasiswa saya untuk memikirkan publikasi yang sifatnya deskriptif, ya, seperti melakukan dekomposisi, bukan deskriptif ini ya maksudnya bukan naratif kualitatif bukan, tapi hitungan juga, tapi yang seperti deskriptif statistik gitu. Jadi melakukan dekomposisi, melakukan perhitungan-perhitungan Gini index, ya, jadi kalkulasi-kalkulasi biasa aja, pakai Excel atau pakai Stata, tapi bukan estimasi gitu. Nah, akhirnya dia bisa kita pikirkan misalnya tentang dinamika dari inequality gitu. Nah, dan source dekomposisinya gitu. Nah, akhirnya kita punya itu, satu lagi baru yang sifatnya empirical model ya. Jadi ada model ekonometrika yang tadi Pak Yohanes singgung. Nah, setelah proposal selesai dan mereka saya minta habis proposal ujian selesai, saya minta dia untuk mengejar 1 artikel yang tadi, yang pertama tadi yang lebih sederhana. Ya, kenapa saya minta dalam waktu 4 sampai 6 bulan buat artikel itu? Nah, supaya mereka segera submit di setelah 6 bulan itu. Nah, setelah sambil menunggu reviewnya artikel yang pertama tadi yang relatif ya sederhana,
itu relatif saya katakan. Nah, kita minta, kami para pembimbing minta yang bersangkutan untuk menyelesaikan disertasi, ya, sambil menyelesaikan artikel yang kedua, ya, jadi paralel, ya. Nah, begitu review keluar, balik lagi ke review. Nah, setelah itu submit revisinya, balik lagi ke disertasi. Jadi disertasi diharapkan selesai, di dalamnya ada artikel kedua dan artikel pertama udah kita terbitkan. Ya, mudah-mudahan udah bisa terbit lah, kira-kira begitu prosesnya, sekitar 8 sampai 12 bulan. Nah, sambil menunggu itu kita selesaikan disertasinya. Nah, gentleman agreement-nya apa? Ya, sebelum atau sesudah lulus, artikel kedua juga harus disubmit. Itu Pak Yohanes strategi saya dengan bimbingan saya. Jadi kita punya gentleman agreement bahwa artikel kedua, walaupun Anda sudah lulus, tetap harus kita upayakan untuk diterbitkan. Tapi kan syaratnya cuma satu ya, untuk lulus ya Pak Yohanes. Jadi saya kira itu penting. Nah, yang keempat, ya ada 5 tadi kalau nggak salah Pak Yohanes. Yang keempat tentang endogeneity problem. Nah, endogeneity problem ini adalah identification strategi ya Pak Yohanes. Salah satu bentuk hal yang dikemukakan di dalam identification strategi ini, bahwa kami kebanyakan modern econometrics sekarang ini hanya mengusulkan untuk satu variabel utama dengan satu outcome atau variabel Y-nya tuh, ya, jadi satu independen. Nah, ketika satu independen kita ini bermasalah dengan endogeneity problem, apakah reverse causality, apakah dia diduga hal lain, ya, jadi kan ada banyak source dari endogeneity ini, ada 4 kalau tidak salah source-nya yang penyebab endogeneity, dan kita harus atasi kan gitu ya. Kita harus atasi. Nah, cara mengatasinya gimana, Pak Johannes? Bagi teman-teman yang sangat mendorong tentang modern econometrics, tentu harus pakai IV. Ya, ada instrumental variable. Nah, ini harus dicari Pak Johannes memang. Nah, caranya gimana ya? Cari dari artikel-artikel yang sudah terbit. Mereka apa sih IV-nya? Tapi nggak mudah ya Pak Johannes. Bimbingan saya S2 ini juga banyak yang keteteran juga menghadapi IV ini ya. Nah, tapi kalau ada tuh bagus ya dengan menggunakan IV. Nah, itu yang pertama Pak Johannes ya. Silakan lihat artikel-artikel lain. Yang kedua, ada teknik namanya label yang kemarin saya udah singgung. Label ya. Itu cari aja LEWBEL. Banyak artikel sekarang udah mencoba menggunakan label itu sebagai alternatif ketika IV itu dirasa sulit sekali. Ya, dirasa sulit sekali. Alternatifnya adalah kan IV itu eksternal ya. Eksternal IV nyebutnya, kalau label itu internal IV, seperti GMM IV lah. Tekniknya begitu. Jadi maksudnya ide dasarnya ya, cara berpikirnya, bukan sama persis tapi cara berpikirnya. Dia pakai internal IV, dia kembangkan itu. Dan kebetulan saya lagi nulis paper pakai label itu. Jadi karena saya kesulitan mencari IV-nya, nggak mudah ya, kita coba dekatin dengan label itu. Saya pakai argumen salah satu paper yang mengatakan bahwa label itu IV itu sulit dan kita mau pakai pendekatan lain. Yang ketiga, Pak Johannes. Saya orangnya open mind kebetulan ya. Saya tidak harus mengusung causal effect tadi. Nah, jadi saya menggunakan beberapa jurnal juga yang dia sangat memberikan argumentatif yang baik sekali, seperti Kitaeson ya, cari aja Kitaeson. Itu banyak sekali papernya, salah satunya di Feminist Economics tadi. Salah 2 lain adalah tentang jurnal di Journal of Development Studies ya. Itu dia memberikan argumen. Ya, saya punya keterbatasan, bla 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 begitu. Saya tidak bisa menghandle tentang causal effect dalam studi saya, bla bla bla, sehingga saya bahasanya adalah association. Nah, kira-kira gitu Pak Johannes ya. Tapi nanti kalau mau lihat papernya, lihat papernya. Nah, saya juga lagi nulis dengan berbahasa yang kita tidak ingin ke situ, tapi lebih ke association aja. Nah, kita kasih argumen bahwa kita tidak punya keterbatasan, sehingga kita tidak kausal, tapi lebih ke association. Nah, akibatnya itu juga saya kira bisa diterima juga di beberapa jurnal. Nah, tentunya jurnal-jurnal Q1 yang top tadi, yang top banget, yang bidangnya Pak Johannes sendiri, mungkin mereka akan minta IV sih. Ya, tetapi beberapa jurnal yang Q1 yang agak medium ya, mungkin masih bisa mempertimbangkan dia tidak kausal ya, tapi ke association. Nah, tinggal argumentasi kita aja Pak Johannes. Nah, silakan berdiskusi dengan pembimbingnya, mau mendorong terus ke causal effect atau kita lebih mengedepankan keterbatasan karena sulitnya mencari IV misalnya ya, atau teknik lainnya, atau kita lebih mengedepankan soal association. Dan beberapa jurnal itu menerima, bahkan di jurnal development studies ya, di jurnal Q1 yang saya kira cukup baik, dia bisa menerima argumen soal ini. Ya, saya kira itu Pak Johannes pilihannya. Yang kelima adalah soal research gap ya. Ini banyak sekali ya Pak Johannes research gap ini ya, tapi pengalaman saya pernah mengisi membuat research gap-nya itu
dari segi metodologi. Ya, bisa juga yang sederhana belum ada yang melakukan dalam konteks Indonesia. Itu juga bisa Pak Yohanes ya. Jadi saya kira ada banyak sekali ruang ya, mengisi apa itu supaya kita punya kontribusi kan ya maksudnya Pak Yohanes ini ya. Ya kan kalau ingin punya kontribusi apa namanya ya tentu kita harus mengeksplisitkan kontribusi. Nah, cara mengeksplisitkan kontribusi bisa macam-macam Pak Yohanes ya. Ada metodologi, ada pengembangan data, ada mengisi literatur ya, maksudnya tidak ada dalam konteks Indonesia, ada juga yang saya pernah juga menggabungkan. Jadi banyak orang menggunakan jadi waktu itu belum ada konsep green economy yang menerapkan secara empiris. Ada yang menerapkan 2 aspek aja, padahal green economy ada 3 ya, ada A, B, B, C sama AC gitu. Nah, saya ABC sekaligus 3-3-nya. Jadi artinya saya mengisi literatur, kekosongan literatur di mana belum ada yang membahas seluruh aspek di dalam green economy dalam satu paper. Nah, saya mengisi 3 aspek itu dalam satu paper. Ada yang konteks Indonesia saja, ya, ada yang memperbaiki metodologi, ada yang memang belum membahasnya secara empiris misalnya begitu. Nah, itu pilihan sih Pak Yohanes, saya kira tetapi yang jelas sekarang ini artikel-artikel menuntut eksplisit banget soal novelty atau kontribusi. Saya kira itu Pak Yohanes dengan 5 pertanyaan. Terakhir robustness, ya, Prof. Silakan. Sorry, terakhir robustness. Ya, teknik robustness ya. Ya, jadi saya mungkin kasih lihat satu artikel dulu ya Pak Yohanes, bentar ya. Saya tadi udah lihat ini artikelnya sedang saya buka ini, saya download ya. Bentar ya Pak Yohanes ya. Jadi saya lagi download ini. Kok nggak mau ya? Gimana caranya nih? Bentar ya Pak Yohanes, ini saya lagi cari nih. Sorry. Ini contohnya, soalnya ini bagus juga contoh sebagai analisis robustness ya. Saya kira ini perlu dijadikan contoh berpikir juga tentang konteks robustness ini. Sebentar saya coba download dari ini ya, dari Scopus ya. Saya kebetulan punya aksesnya. Aduh, gimana ya, sebentar ya. Dokumen. Sorry. Kok ini sih saya enggak. Atau ada teman-teman yang bisa aksesin saya ini nggak, judulnya ini? Saya taruh di chat ya. Pak Yohanes mungkin kalau bisa cepat bisa juga mendownload itu. Saya coba carikan Prof. Ya, ini saya juga lagi cari sih, tapi lagi internetnya nggak terlalu cepat nih saya. Ini udah ada nih. Oke, saya coba buat ya. Ini di Word Development. Saya download dulu deh supaya nggak salah. Download. Sorry. Kalau udah ada boleh share screen ya. Jadi kita bahas sama-sama tentang paper yang pakai robustness. Memang paper-paper di jurnal-jurnal bagus dia menuntut itu ya Pak Yohanes. Jadi saya share screen dulu. Di sini dia judulnya, dia melakukan robustness-nya di konteks ini Pak Yohanes. Ini bisa dilihat judulnya di Word Development. Saya kira saya masih bermimpi untuk bisa nulis di sini. Jujur aja karena bidang saya memang ada 4 artikel jurnal yang menjadi impian saya. Untuk kelas 1-nya, kelas 2-nya udah saya coba masukin semua, tapi yang kelas 1-nya masih berjuang saya. Nah, di sini ada robustness nih Pak Yohanes ya. Di sini ada di sini ada IV juga. Kemudian di sini kalau tidak salah ada, nah nih robustness test Pak Yohanes di 5.4 ini. Dia robustness to evaluate the sensitivity of the result of our estimation. We conducted a battery of robustness check by using other measurement of electricity reliability. Jadi dia adalah pengukuran yang berbeda ya untuk melihat sensitivity-nya tadi. Nah, dia pakai robustness test di sini. Nah, dia mencoba itu di konteks ini kan konteks pengukuran dari si variabelnya dia tadi ya. Nah, jadi dia atur ya di mana variabelnya dirubah ukurannya untuk melihat sensitivity ya. Pak Yohanes mungkin bisa dilihat dibaca di sini. Salah 2 lain Pak Yohanes mungkin pakai metode yang berbeda.
Jadi ada juga yang saya kira saya pernah contohin ya, pernah kasih lihat ya di jurnal yang sebentar ya Pak Jonas, ini saya stop. Ini mungkin bisa lihat ya Pak Jonas, judulnya tadi sudah taruh di chat, bagaimana melakukan robust tes ya tadi ya. Dan juga saya mau kasih lihat di paper yang lain. Memang makin kesini makin tantangannya saya akui makin berat ya untuk publikasi di jurnal-jurnal yang bagus ya, karena orang makin berkualitas nulisnya. Jadi kita kita yang tergopoh-gopoh ini kalau lambat prosesnya nggak beradaptasi ya. Saya kira ini contohnya Pak Johannes di Energy Economics ya, das Energy Accessibility ya terhadap human development, dia juga kalau tidak salah melakukan robustness juga nih. Di bagian bawah saya kasih lihat sebentar. Kadang capek juga ya nulis sendirian kalau banyak gini tampilannya berat juga ya, karena kan mereka menulis bertiga ya nggak. Nah, kita kan nulis mungkin hampir sendirian ya. Kalau nggak salah dia melakukan ini ada media, dia ada ini ya, dia ada banyak dia. Pertama dia melakukan ini mana nih tadi 4.4 mana tadi ya, sorry poin 4 itu dia melakukan. Dia banyak analisis nih, nggak cuma satu ya regresinya. Dia melakukan comparative analysis, dia 4 nih, 4 mana sih sebentar. Oh ini udah 3 ya. Ini kalau nggak salah pakai label nih Pak Johannes, mungkin bisa dicek juga. Nah dia melakukan mediation analysis dan juga dia melakukan kalau nggak salah terakhir robust ya. Nah ini robustness check ya, Pak Johannes bisa lihat di sini. Nah dia untuk melakukan robustness check ini dia menggunakan estimation yang berbeda, bukan tadi kan pengukuran X yang berbeda, dia estimation yang berbeda. Nah jadi ini ada banyak cara untuk melakukan robustness check. Nah, tergantung aja Pak Johannes. Mungkin di jurnal-jurnal kita yang topik kita itu mungkin ada juga yang melakukan robustness dengan cara yang, tapi sekurang-kurangnya saya tahunya ada pengukuran dari pengukuran dari X ya, salah duanya lewat metode estimasi maksud saya. Yang dua ini saya kira yang belakangan ini saya baru baca di level ini. Nggak tahu dengan pendekatan lain mungkin juga ada ya yang lakukan hal yang lain Pak Johannes, tapi sekurang-kurangnya dua ini bisa Pak Johannes pertimbangkan saya kira. Itu sih dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Johannes. Yang lain ada pertanyaan lagi kah? Judul artikelnya apa tadi Prof? Mohon maaf Prof. Yang mana? Yang robustness tadi Prof, apakah artikel yang sama tadi, dengan yang pertama? Beda tadi, yang ini yang terakhir tuh yang ini. Judulnya ini. Sorry, ini di impact. Bukan yang ini, sorry. Yang tadi itu yang ini konteksnya. Ini dia ya. Ini itu di Energy Economics. Nah ini Pak Johannes. Tahun 2021 nih baru ya, masih baru terbit ya. Konteksnya di sini. Oke ya, Pak Johannes, saya kira. Baik, Prof. Makasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Makasih. Kita sama-sama belajar. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Tri juga dari Pak Arif Seno. Apakah ada trik khusus dalam mencari jurnal yang sejenis dengan tema penelitian yang kita ingin angkat sebagai referensi tambahan, misalnya tema yang ingin diangkat terkait? Nggak ada sih trik khusus. Saya carinya ya. Oke, selain dari Cimago tadi, dari referensi artikel yang kita baca, ya, kemudian saya juga dengan cara, misalnya kita punya topik tertentu ya, misalnya apa gitu ya, misalnya contoh aja misalnya tentang saya bidangnya karena energi, saya misalnya pakai CG model gitu. Nah, saya masuk ke publisher masing-masing yang besar tadi, itu yang 6 tadi, bukan besar sih, yang nggak semuanya besar itu. Tapi saya menganggap 6 itu yang banyak digandrungi orang lah untuk dimasuki gitu. Nah itu saya masuk ke masing-masing publisher tadi untuk mencari jurnal yang bidangnya tadi, topiknya tadi ada nggak dia memuat itu gitu. Nah jadi saya masuk ke di UI ada tempat untuk mencari setiap publisher tadi, saya masukin aja jurnalnya. Terus saya ketik topik saya dan dia memunculkan semua artikel yang terkait dengan topik kita di bawah publisher itu. Nah, saya baca jurnalnya, oh ini jurnalnya ini saya buka, saya cari satu. Memang agak capek dan text time, tapi saya harus meluangkan waktu untuk membuat list ya potensial dari outlet publikasi bidang saya. Mau nggak mau saya harus lakukan itu, baik lewat Cimago tadi caranya, kedua lewat Scopus,
lewat publisher yang 6 tadi misalnya ya, atau yang lainnya terserah. Yang kedua lewat similarity tadi atau lewat referensi kita. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya untuk melakukan, tapi nggak ada yang khusus saya lakukan secara spesifik ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Pak Arif Seno. Kemudian apakah APC berkorelasi dengan kualitas sebuah jurnal dan durasi proses review? Kalau kualitas saya kira enggak ya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa ditambah kalau Prof Maryudi mau menyampaikan. Tapi saya kira enggak ada hubungannya korelasi dengan APC dengan kualitas ya. Dan kalau durasi proses review saya kurang tahu ya. Saya belum punya banyak pengalaman di open access, jadi nggak bisa komen tentang ini. Apakah durasi ini menjadi sangat APC ini sangat berasosiasi dengan durasi? Saya nggak terlalu yakin juga. Karena open access sendiri juga dia baru akan kita bayarkan kalau kita diterima artikelnya. Kemudian untuk membangun reputasi, idealnya penulis mengirimkan naskahnya ke jurnal saja yang sesuai bidang kepakaran dan artikelnya, ataukah bagaimana beragam jurnal dengan berbagai tingkat indeksasi, yang penting sesuai. Yang jelas aturan mainnya adalah kalau kita mau mensubmit artikel itu hanya boleh ke satu jurnal dulu, ya bukan seperti mau nangkap ikan lempar banyak jala terus dapat ikannya, nggak gitu ya. Jadi cukup satu dulu, kalau ditolak kita nggak jodoh baru pindahin ke tempat lain. Ya, tetapi sebaiknya ya tentu yang seperti bidang kita ya, sesuai artikel kita tadi, artikel kita itu cocok di mana kita taruh di situ ya. Setelah di reject baru kita pindah lain ya. Dan nggak usah sedih juga ya, saya juga masih level yang juga di reject. Saya di reject di Q1 3 kali baru akhirnya berlabuh di Q1 yang lain, ya nggak apa-apa juga ya, karena mungkin nggak berjodoh aja dengan jurnal-jurnal itu ya, dan ya mungkin aja. Nah, tapi teman saya ada yang komen, mungkin nggak tahu pengalaman Prof Maryudi mungkin bisa saja berbeda. Saya punya kolega namanya Arya Gaduh ya. Arya Gaduh itu bilang ke saya begini ya. Beliau bagus tulisannya, jadi saya juga ya bermimpi juga bisa menulis ke tempat-tempat yang seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kadang-kadang ya, ini kita nggak mesti begitu ya. Jadi juga saya heran, ada orang yang bisa nulis, ya ada orang yang nulis di economics tuh kayak berlangganan gitu, rutin dia nulis di situ. Ini kok bisa ya dia nulis gitu ya? Jadi luar biasa sekali skillnya gitu. Nah, atau juga ada Kitaeson tadi ya, dia menulis lebih dari 20 artikel dengan menggunakan data Indonesia. Coba bayangin. Mungkin kita aja nggak bisa memanfaatkan IFLS ya, tapi dia bisa dan punya 20 artikel. Nah, dia bilang jadi untuk bisa menulis di nah, itu hebatnya tuh. Nah, jadi semacam kayak gimana itu ya? Jadi memang ya itu kita nggak bisa, itu kan pendapat seseorang yang pernah menerbitkan di jurnal yang bagus. Ya dia beruntung, dia juga punya kualitas dan juga mungkin juga punya keberuntungan lain dalam konteks ini. Ya saya kira, nah kalau saya sih ya bisa, kalau dari sisi saya ya bisa menerbitkan artikel aja udah cukup buat saya. Ya tentu kita mimpi ya, punya mimpi harus setinggi-tingginya, tapi kita juga harus mengerti ya, kadang lagi nulis artikel ya disuruh ngisi borang BKD misalnya ya Pak Prof Maryudi ya, atau SKP misalnya dan seterusnya, atau borang akreditasi. Jadi kita kadang-kadang terdistrak oleh hal-hal yang banyak itu juga ya. Saya kira itu yang jelas aturannya, satu kali kita taruh sampai selesai di reject baru kita pindahin. Tentu kita berharap bisa nulis ke jurnal yang baik, yang kualitasnya juga baik. Ya, kalau saya kebetulan risk averse, jadi saya memilih yang tadi ya. Kalau saya lihat ini nggak bisa ke top jurnal ya, saya lebih realistis ya. Tapi ada juga teman-teman saya yang lebih ingin ke top jurnal dulu ya, supaya dapat review, feedback, baru dia pindahin ke bawahnya.
Nah, saya kehabisan waktu untuk nggak sabar menunggu itu karena juga ada constraint output hibah, constraint yang lain-lain, sehingga akibatnya saya lebih realistis ingin melihat langsung proses itu supaya langsung bisa menerbitkan. Nah, kemudian dari Mbak Dr. lalu tentang updating teknik ARDL ya, nanti ARDL saya juga singgung ya, Mbak. Nah, mungkin ARDL begini nih, Mbak Anggi ya. Saya mungkin share di sini. Saya udah cari ini, Mbak, udah saya bukain. Ini papernya, ini contohnya, Mbak. Rata-rata sekarang paper-paper yang time series model ya, tadi kan lebih ke apa ya, panel atau cross section yang ditanyakan Pak Yohanes tadi tentang IV tadi ya. Nah, ini memang di akromatik metodologinya yang time series, dulu kita nggak pernah lihat kayak gini-gini nih, Mbak Anggi ya. Sekarang udah mulai dia begini-begini nih. Jadi terutama teknik dia handle, misalnya dia menghandle soal bagaimana unit tes unit truth-nya itu misalnya kurang oke, dia coba lakukan dengan pendekatan lain dan seterusnya. Tapi yang jelas di time series sekarang dalam akromatik metodologi juga diceritakan dulu dia mau ngapain. Ya, itu yang saya lihat perkembangan terbarunya itu dia mau ngapain dia di sini. Nah, ini Mbak Anggi bisa lihat paper yang judulnya ini. Mungkin sekarang udah jadi di energi ekonomik saya tahun 2019. Nah, ini time series model ya, saya udah lihat nih time series model. Nah, Mbak Anggi bisa lihat di akromatik metodologinya ini. Ya, saya kira di akromatik metodologinya nih. Dia ngupdate sekali tentang metodologi terkini dari persoalan time series ini. Ini konteksnya. Nah, ini yang saya kira tadi dulu saya belum pernah kenal di ARDL dengan topik ini. Ya, augmented mean group estimator ya, AMG, atau common correlated effect mean group ya. Ini sekarang udah mulai banyak sekali di time series. Saya lihat beberapa orang yang pernah saya uji itu sudah bergeser ke estimator-estimator yang lebih terkini ya. Saya lihat karena perkembangannya seperti itu, dan mau nggak mau kita harus mengikuti ya perkembangan ini. Nah, yang lain lagi mungkin bisa juga dilihat di konteks yang ini ya. Kalau tidak salah tadi, ini F-mols ya, sebentar. Kalau nggak salah, ya ini juga ada contohnya Mbak Anggi ya di paper ini bisa dilihat di Emerald ini kalau tidak salah ya, that's human capital matter for reduction in energy consumption in India. Nah, jadi kalau kita lihat dia juga sama ya metodologi data ya. Kalau time series itu enak sekali nulisnya theoretical framework-nya karena dia time series, jadi dia refer ke beberapa studi sehingga bisa membuat persamaan satu. Tapi teman-teman yang modern econometric agak berat ya, dia harus theoretical foundation-nya harus kuat banget ya untuk bisa menulis empirical modelnya. Nah, setelah dapat persamaan satu ya, dia jelaskan di sini. Nah, ini dia ya, unit root ya. Jadi Pak Anggi bisa lihat di sini bagaimana dia mulai dari unit root test ya. Jadi we apply several unit root test ya, for instance ya, ADF, DFGLS dan seterusnya. Dia ada beberapa unit root test dan kemudian kalau Pak Anggi lihat dia langsung ke model ARDL-nya ya. Di sini ada model ARDL-nya, dia langsung menggunakan di sini ARDL teknik involves di 2 stages ya dan seterusnya. Ya, dia juga pakai teknik-teknik terkini saya kira estimasinya ya 2015, 2017, 2016. Jujur saya belakangan ini nggak ada paper saya yang time series yang merefer ke artikel-artikel estimasi 2015, 2016, 2017 ini. Nah, jadi sekali lagi Mbak Anggi bisa lihat bahkan beberapa time series sekarang mulai ada yang mencoba memperkenalkan dengan pakai instrumental variable juga. Saya lupa tapi papernya saya pernah baca ya, dia juga menggunakan instrumental variable di dalam estimasinya ya, walaupun dia time series sebenarnya. Nah, itu juga mulai dia menggunakan itu dan di sini ada robustness checking juga loh. Ya, jadi dia menggunakan robustness checking juga untuk membantu sensitivity analisisnya ya. Jadi saya kira ada caranya sendiri dia melakukannya ini. Mungkin saya kurang mendalami ya, tentu saja karena artikel saya belakangan tidak related terhadap estimasi dengan menggunakan time series.
Saya kira gitu Mbak Anggi ya, mudah-mudahan ini bisa, 2 artikel ini Mbak Anggi bisa baca lebih lanjut ya. Satu ini adalah ini di Emerald, satu lagi yang tadi ya di Energi Economics ya Mbak Anggi. Ini bisa dilihat yang di konteks ini Mbak. Nah ini yang Energi Economics tahun 2019, yang Emerald tadi ini tahun 2018. Saya kira masih relatif baru ya. Mungkin ada yang lebih. Nah ini lagi. Nah mungkin bisa juga judul ini di copy ya. Ya, saya kira ini judul ini di copy, misalnya kita taruh di, katakanlah di apa namanya, di Google ya, sorry, taruh di sini, kemudian taruh judulnya aja ya, Mbak Anggi mungkin udah tahu juga nih, saya cuma mengingatkan aja, ini judulnya kita taruh, ya, kemudian, nah kita lihat dia dikutip berapa kali, berarti dia telah dirujuk berapa kali di sini, 15 kali, jangan-jangan ada artikel yang lebih baru daripada artikel ini yang menggunakan ini sebagai referensinya, maka kita perlu membaca judul rujukan. Aduh, pakai beginian lagi ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi sendiri ya oleh Mbak Anggi ya. Saya kira itu sih poinnya. Nah, saya lanjutkan dulu, belum selesai tadi yang kita diskusikan ini. Hari ini ya, jadi kita lanjutkan dulu. Kemudian, bentar ya, saya slideshow dulu. Nah ini tadi udah sampai sini. Kemudian hal lainnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah pentingnya memiliki pertanyaan penelitian ya, motivasi yang baik. Ini penting sekali ya, membuat introduction yang baik lah intinya. Ya, tentu kecepatan penyelesaian artikel juga harus penting juga. Ya, kalau Pak Yohanes tadi ingin menyelesaikan disertasinya, kecepatan ini perlu. Ya, kecepatan ini. Kenapa? Saya pernah punya bimbingan anak S3 ya. Kita mikirin ide bareng berdua ya, selama kurang lebih 1-2 bulan gitu ya. Ketika proses itu lagi berjalan ya, tiba-tiba ada 3 orang Jerman mempublikasikan artikel terbarunya. Yang apa yang saya pikirkan ada semua di artikel itu. Bubarlah disertasi itu ya. Karena kecepatan 3 orang itu. Jadi media sosial juga, coba bayangkan kalau ada internet, kita nggak tahu juga dia udah nerbitin ya. Jadi mungkin aja ide saya masih berlaku. Dan itu akhirnya kecepatan penyelesaian artikel atau apapun harus juga dipertimbangkan. Jangan sampai ada artikel orang lain yang lebih dulu ya mengenal soalnya katanya ada pernyataan bahwa mungkin dari 10 artikel tentang Indonesia ya 8 ya itu ditulis oleh orang asing ya, jadi hanya 1 atau 2 orang aja orang Indonesia. Jadi bayangkan kalau kita lagi mikirin tentang artikel tentang Indonesia, mungkin ada 8 orang atau 7 orang di luar sana yang juga memikirkan hal yang sama dengan kita barangkali. Nah kemudian pentingnya membaca ulang artikel ya, ini saya kira penting ya sebelum disubmit pada salah satu jurnal. Yang sering saya temui dari partner saya ya, dari asisten, dari kolega dan seterusnya itu adalah ketelitian ya. Kadang-kadang ini kurang sekali ya, sehingga itu mengganggu tampilan dari artikel ya. Nah itu biasanya saya memang sebelum submit saya harus duduk manis sekitar 4-5 jam untuk membaca lagi semua halaman ya, memperbaiki apa yang perlu saya perbaiki dan seterusnya sampai kemudian disubmit. Ya, nah penulisan tentu akan menjadi lebih baik ya dengan berjalannya waktu kalau kita juga banyak membaca juga. Jadi kalau banyak membaca artikel, oh cara menyajikannya begini, oh tampilannya harus begitu, oh dia nulis equationnya begini, nulis tabel begini, cara banyak lah. Dan saya juga akhirnya banyak belajar juga dari cara membaca. Akhirnya saya mau nggak mau mengikuti ya cara menulis beberapa itu. Tentu semaksimal yang bisa kita lakukan ya. Pengennya sih mengikuti yang seideal mungkin ya. Nah, kemudian etika publikasi, saya kira tadi etika publikasi itu submit di salah satu jurnal dulu ya, sebelum kita pindahin ke jurnal lain, jangan semuanya kita cemplungin ya, nggak bisa ya, maksudnya itu harus salah satu aja. Etika publikasi begitu, dan pastikan similarity ya, jadi saya sebelum submit juga saya cek similarity-nya, karena beberapa jurnal ada yang minta di bawah 15, ada yang minta di bawah 12, macam-macam sih, ada yang 17, 20 ya, macam-macam. Nah, itu kemudian mereka minta similarity-nya dikurangi gitu. Nah, ini perlu kesabaran dan dalam revisi ya. Jadi nanti kalau ada revisi jangan sedih ya. Saya biasanya kalau dikasih revisi 3 bulan, bulan pertama tuh tutup aja langsung, nggak mau saya kerjain. Ya bulan kedua saya baca pelan-pelan, oh saya mulai tahu nih cara jawabnya, baru bulan ketiga saya finalisasi ya.
Dan yang keempat, saya mulai menyadari ya, artikel-artikel tidak bisa langsung masuk ke akun Scopus kalau dia belum dapat volume dan nomor ya. Kalau tidak salah pengalaman saya begitu, dia akan ditaruh di gimana? Saya taruh di repositori ya, di repositorinya mereka atau disebut sebagai artikel in press gitu ya, belum ada volume dan nomor. Nah itu agak lama tuh mereka baru masuk ke volumenya. Udah terbit, udah accepted, tapi udah terbit online di websitenya, tapi dia taruh di suatu tempat namanya repositori atau artikel in press mereka. Ini banyak yang tidak mengetahui perkembangan ini, bahkan kolega-kolega saya ketika mencoba menjadikan artikel-artikel yang sudah terbit online ada di website tapi belum dapat volume ini, belum bisa dinilai angka kumnya ya. Kasihan sekali sudah terbit. Nah, dan teman-teman harus mengerti, kalau saya sih udah paham ini, saya bisa akui sebagai suatu publikasi ya, hanya soal volume dan nomor, dan saya kira udah diterima, udah terbit online ya, karena di situ sudah ada tulisan terbit online-nya kan, udah ada tulisan tanggalnya kapan gitu ya. Nah, kemudian strategi waktu untuk publikasi khusus S2 S3 yang tadi saya sampaikan ke Pak Yohanes tuh. Saya begitu strateginya untuk bimbingan saya, jadi habis proposal, pikirkan satu artikel untuk segera disubmit ya, agar memenuhi kualifikasi dari itu S3-nya. Kemudian setelah submit, sambil menunggu kita memperbaiki disertasi. Itu saya kira strategi-strategi ini perlu dilakukan, kecuali pembimbingnya memang meminta Pak Yohanes untuk nerbitin beberapa artikel sekaligus ya, kemudian ya itu di luar saya kira itu hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbing, karena pembimbing punya strategi masing-masing yang saya kira berbeda-beda antar pembimbingnya. Kalau saya karena desain kurikulum S3 sekarang ini, dulu saya ngambil 80 SKS, Pak Yohanes mungkin sekarang tinggal 42-an ya, 40 atau 42 atau 40 berapa gitu. Jadi saya lebih ingin mendorong mahasiswa-mahasiswa saya itu cepat lulus dengan tidak mengabaikan kualitas artikel dan juga publikasi ya. Disertasi yang baik, tulisan disertasi yang baik. Karena definisi jurnal internasional berreputasi itu dia artikel yang terbit di jurnal internasional, terindeks di Scopus atau Web of Science ya, dan kemudian dia berimpact factor ya, nilai SJR-nya itu kalau tidak salah di atas 0,1 ya, di atas 0,1 kalau saya tidak salah. Silakan dicek di definisinya, dan kalau kita sudah berhasil menerbitkan di jurnal seperti itu, saya kira itu udah internasional berreputasi ya. Tentu kita harus hati-hati juga, tadi yang saya bilang ada unsur kehati-hatian dan segala macamnya. Ya, jadi saya kira kalau sekedar memenuhi aturan itu, saya juga memilah-milah. Ada student yang memang saya bisa dorong lebih tinggi, ada student yang cukup memenuhi requirement dari atau peraturan yang ada di kampus gitu ya. Ya konteksnya seperti itu. Walaupun kita tahu dulu pakai kian ya, sekarang hanya memakai SJR ya, nilai SJR. Nah, sekarang authorship ya. Tadi cara memilih publikasi. Sekarang kita masuk ke konteks authorship ya. Nah, secara umum, ya. Prof, mohon izin bertanya terkait kecepatan penyelesaian artikel. Ya. Saya khawatir saya pernah mengikuti conference bahkan 2 kali di luar negeri di kerjasama MIT dengan ISA, Industry Study Association, dan di NUS, National University of Singapore. Sekitar setahun yang lalu sama 6 bulan yang lalu. Saya khawatir di luar sana itu sudah kemudian mendapatkan ide ketika saya mempresentasikan hasil awal penelitian di konferensi internasional tersebut. Kira-kira gimana itu arahannya ya Prof ya? Di samping memang untuk supaya bisa diterima di artikel misalnya Q2 yang saat ini sedang progres itu kan lama gitu Prof ya. Mohon arahnya Prof untuk menghadapi itu. Nah, jadi dulu saya gini ya, saya nggak tahu pendapat orang lain ya, tapi saya ini pengalaman ya. Jadi berdasarkan pengalaman aja saya bercerita. Jadi saya dulu disarankan kalau kita punya manuskrip ya, artikel masih draft, sebelum kita submit kita harus dapat feedback, ikuti conference internasional.
Nah, biasanya saya taruh di repository kampus, ya, working paper gitu nyebutnya, ya, working paper. Nah, belakangan atau taruh di ikut conference sama conference-nya ditaruh di websitenya dia. Tapi tidak bukan proceeding ya, bukan proceeding. Ini hanya sekedar artikel yang kita ikut sertakan di dalam conference dan tidak muncul sebagai publikasi proceeding ya. Nah, artinya tidak pemindahan hak cipta ke pihak conference gitu. Nah, pas saya coba submit ke suatu jurnal, si editornya ini nggak paham gitu. Dia cek bahwa saya punya kemiripan dengan working paper yang di kampus saya dan juga ke conference tadi, yang padahal saya belum memindahkan hak cipta, pengalihan hak cipta tadi. Nah, tapi dia nggak berkenan, ya tetap nggak mau. Saya diminta untuk menurunkan similarity itu. Nah, berangkat dari pengalaman itulah saya sejak saat itu tidak lagi menaruh manuskrip saya di working paper ataupun di conference tadi. Ya, saya selalu kalau ngirim conference saya bilang saya tidak berkenan ya memberikan artikel saya gitu. Jadi saya tidak berkenan. Termasuk PPT juga saya tidak memberikan gitu Pak Yohanes. Jadi saya ya terpaksa saya harus begitu karena tadi ya takutnya dianggap punya similarity bla 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 begitu ya, khawatirnya gitu. Nah, dengan kekhawatiran itulah karena editor banyak yang mulai begitu, jadi saya tidak mau menaruh apapun di dalam, tapi saya ikut conference, saya ikut itulah, abstrak saya kirim, tapi konten saya nggak kirim. Padahal tadi itu penting, working paper tadi, karena begitu Pak Yohanes punya manuskrip taruh di working paper, maka secara digital, Pak Yohanes diakui sebagai penulis pertama, walaupun dalam bentuk working paper. Yang pihak lain harusnya menghargai itu. Tidak boleh menuliskan kecuali ada perbedaan dengan artikel yang kita taruh. Nah, itu sebenarnya kepentingan penyelesaian kecepatan artikel itu supaya tidak ada yang mengklaim orang lain atau menyamai dengan ide kita kan gitu ya. Padahal kita punya kecepatan sehingga kita taruh di. Nah, itu udah nggak terjadi, nggak bisa. Ya udah, saya pasrah aja. Makanya saya sekarang lebih ingin menulis yang baik ya, tapi juga waktunya juga kalau bisa juga cepat gitu ya. Kalau bisa nih. Nah, saya mengerti tulisan-tulisan orang-orang top itu saya diberitahukan oleh Arya Gaduh ya bahwa risetnya aja mungkin makan waktu 2 tahunan. Ya, 2 tahunan Pak Yohanes. Risetnya doang. Nulis artikelnya setahun. Ya, setahun nulis artikelnya. Kemudian habis nulis artikelnya dia presentasikan ke jurnal ke kampus-kampus top atau taruh di working paper katakanlah NBR gitu. Ya, atau di tempat yang bagus-bagus lah ya. Setelah dia dapat itu, baru dia submit ke jurnal. Nah, dia hitung totalnya sejak dia riset sampai dapat publication tadi ya itu 5 tahunan Pak Johannes. Kalau mau jurnal yang bagus, yang tadi yang berkualitas tadi ya. Ya kalau kita nggak comply sama Dikti ya, kan Dikti tahunan mainnya. Nah, jadi kita harus memilah sendiri. Makanya tadi saya katakan di sini bedakan strategi kapan untuk reputasi yang mungkin 5 tahunan, 4 tahunan kita memerlukan publikasi yang top sekalipun, untuk hibah yang nggak multi years atau 1 tahunan, atau untuk kum. Ini saya kira orang di Indonesia nih bingung kayaknya kalau ada peneliti ngikutin track Indonesia nih harus dibedakan. Tapi kalau ada, saya nggak tahu ya, bukan bingung sih, saya nggak tahu di bidang kami ekonomi itu kecepatan rata-rata kecepatan terbit di jurnal ekonomi mungkin sekarang udah turun ya. Nah, itu paling cepat kalau ada suatu artikel membandingkan kecepatan dari submit sampai publish itu kimia nomor 1 sekitar 8 bulan. Ya, ekonomi bidang kami itu 18 bulan Pak Yohanes. Secara rata-rata 18 bulan. Nah, mungkin sekarang udah lebih turun ya, nggak tahu. Mungkin bisa jadi lebih turun dari 18 bulan. Tapi yang jelas kimia nomor 1, ekonomi paling belakangan. Ya, jadi kalau bisa terbit dalam waktu 10 bulan, 12 bulan, saya udah senang banget. Ya, itu pun juga kategorinya kalau saya sampaikan kolega-kolega saya, lama amat gitu ya, lama amat gitu. Jadi padahal enggak gitu. Ya, saya kira itu poinnya Pak Johannes. Jadi silakan aja tetap ngikutin conference. Saya juga masih tetap ngikutin ya. Tapi biasanya saya akan mengikuti conference gini Pak Johannes. Artikelnya sudah saya selesaikan, saya submit, baru saya ikut conference. Gitu. Jadi saya submit dulu ke salah satu jurnal, kemudian saya ikut conference. Ya, saya paralelin gitu.
Jadi biasanya submit sebelum conference tuh banyak di bulan akhir-akhir tahun kan ya. Nah, jadi kalau bisa saya submit di awal-awal tahun gitu. Ya, jadi saya submit, kemudian saya ikut conference. Jadi saya udah tenang, artinya sudah saya masukin ke jurnal, baru saya ikut. Walaupun saya ngerti ini pasti nggak dapat feedback ya, saya nggak dapat improvement, tapi nggak apa-apa lah daripada saya juga ingin melihat topik-topik lain ya, peneliti lain dalam menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya dan seterusnya. Saya perlu berinteraksi dengan dunia internasional. Jadi terpaksa cara itu salah satu yang bisa saya lakukan, walaupun mungkin banyak kritik dan kekurangan, tapi saya mencoba melakukan seperti itu ya. Sebab kalau nanti idenya bisa jadi yang seperti Pak Johannes tadi ada kekhawatiran seperti itu mungkin saja terjadi. Oke ya, jadi Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Pak Johannes, semoga ini membantu yang memberikan ya ini kan diskusi ya, pengalaman saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, tentang authorship ini ada prinsip umumnya adalah intinya adalah pengarang itu ditaruh atau diletakkan di artikel secara umum harus secara tepat mengakui kontribusi semua orang yang terlibat dalam penyusunan artikel ya. Saya kira begitu. Bahkan saya sendiri juga mencoba ya berusaha untuk menghargai setiap kontribusi yang ada dalam semua orang itu. Nah, standarnya gimana? Nama pengarang makalah ilmiah harus dibatasi pada individu-individu yang telah berkontribusi secara berarti dan substantif. Semua penulis bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara adil atau berimbang dengan membagi peran dalam penyusunannya. Jadi saya kira siapapun yang berperan ya, dalam bagi-bagi tadi, pembagian tugas dan seterusnya tentu berkontribusi ya, dan memiliki hak yang sama untuk berada di dalam nama pengarang atau nama penulis artikel ya. Saya kira itu konteksnya. Ini saya ngambil dari ini ya, Yale University ya. Saya kira setiap autor itu secara berarti atau secara cukup dia harus berpartisipasi dan directly involved ya, sekurang-kurangnya terhadap 3 aspek ini. Yang pertama adalah planning dan contribution to some komponen ya. Kemudian menuliskan draft atau artikel dan juga membantu merevisi ya kalau ada revisi, kemudian final approval ya of the version to be published. Jadi saya kira ini penting sekali konteks ini. Ini baru kita bicara lead atau co-authors dan perbedaannya dengan acknowledgement-nya. Jadi saya kira ini bisa dibaca di source-nya di Yale University. Saya kira ini salah satu yang bisa kita adaptasi ya, bagaimana menjadi lead ya. Nah, tentu lead ini biasanya disebut sebagai penulis pertama juga, dan juga kadang-kadang dia juga berhak untuk menjadi corresponding author ya, atau juga membagi-bagi peran antara siapa yang jadi first author, siapa yang jadi corresponding author ya, karena dikti membedakan itu sekarang ya, menghargai orang-orang yang menjadi corresponding ya. First author corresponding itu tentunya nilainya paling banyak, tapi dia sebagai first author tapi nggak corresponding, yang corresponding ini yang menjadi ya. Jadi kalau Anda tidak bisa menjadi first author misalnya dengan bimbingan ya, karena first authornya adalah bimbingan Anda sendiri ya, mungkin Anda yang ngelit untuk menjadi corresponding author misalnya ya, ini contoh aja. Penulis kedua kan bisa jadi nggak harus jadi corresponding, tapi kalau Anda mau tuh lah bisa dilakukan ya. Saya kira co-author bisa dilihat definisinya di situ, dan tentunya individual yang tidak meet terhadap requirement for authorship ya, dia bisa dikategorikan atau bisa kita masukkan ke dalam konteks acknowledgement. Misalnya banyak sekali saya baca ya, mengucapkan terima kasih pada editor dan reviewer ya, mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah memberikan feedback dan review terhadap artikel manuskripnya dia. Jadi kalau lagi conference atau lagi diskusi internal di departemennya, ada orang yang ngasih komen yang sangat berharga, mungkin dia bisa kasih ucapan terima kasih pada kolega-kolega atau sahabat-sahabatnya yang telah memberikan improvement ya, memasukkan review dan kritik terhadap artikel itu. Dan juga bisa juga acknowledgement disampaikan kalau kita kebanyakan ya tentu kepada pemberi dana ya dari penelitian ini yang kita mau lakukan. Jadi bisa dibedakan di konteks ini. Nah, aspek yang ketiga yang mau kita diskusikan pada hari ini dari 4 aspek adalah tahapan publikasi secara umum ya. Tentu ini ada full paper yang kita udah punya ya, tentu kita submit ya. Jadi full paper submission-nya step pertama saya kira kalau udah memenuhi standar, saya tuh paling senang di Elsevier karena dia tidak ada aturan yang terlalu kaku ya. Submit dulu, kalau under review dan diproses baru dia minta
requirement-nya. Tapi ada jurnal juga requirement-nya dulu dipenuhi, aturan-aturan mainnya baru di-review gitu. Nah, itu kadang kita harus text time dulu di awal ya, karena menyiapkan secara detail. Ada jurnal yang begitu soalnya ya, bahkan meminta aturan-aturan tertentu yang sangat spesifik ya sebelum disubmit. Nah, ini with or without sufficient fee, maksudnya ini adalah ada jurnal-jurnal top juga yang bagus ya, yang kalau kita submit kita membayar. Ya, 175 sampai 125 $150 atau mungkin ada yang $200. Tapi kalau di reject ya udah hilang, biaya submission-nya hilang ya. Yang tadi kita submit ini bukan open access juga. Open access itu kalau udah diterima mau akan diterima dan kita telah memilih publikasi dengan cara OA, ya tentu kita open access, maksud saya itu juga Anda harus bayar. Tapi ini adalah dari editor ya, biasanya sebulan 2 bulan dapat keputusan dari editornya dulu ya, apakah akan dilanjutkan ke under review atau kita di reject di level editor. Nah, itu bisa juga di reject di level. Saya kalau udah lewat editornya udah senang. Ya, paling tidak menurut editor paper ini sebenarnya layak untuk direview. Ya, layak untuk direview ya, tapi belum tentu ya diterima, tapi sudah layak untuk review. Nah, kemudian under review, review proses biasanya sekitar 3 bulan lagi dari sejak pertama tadi. Jadi kalau kita nggak di reject oleh editor, mungkin sekitar 4 bulan kita dapat review pertama. Itu paling cepat. Jadi saya disarankan oleh mentor saya waktu itu untuk mengirimkan email kalau udah lebih dari 4 bulan. Ya, nah yang paling bahagia adalah bahagia pertama tentu kita dapat kesempatan ya untuk revise and resubmit. Itu penting tuh ya, dapat kesempatan revise dan resubmit aja udah senang saya, walaupun belum tentu diterima, tapi ini udah cukup senang. Dan ini bisa berlangsung lebih dari 1 kali putaran. Bahkan ada kolega saya udah 3 putaran tetap di reject, ada juga. Ya, ada juga. Jadi jangan terlalu sedih juga ya. Jadi kita kalau dapat revise dan resubmit pertama tentu udah cukup senang. Kemudian kita baru dapat decision for acceptance or rejection for publication. Jadi itu pilihan oleh editor ya, apakah kita di reject. Tapi ada juga setelah direview oleh reviewer, saya pernah ada dapat 3 ya, 1 minta reject, 1 major revision, 1 minor, tapi editornya masih memberikan kesempatan pada saya untuk memperbaiki ya, pada kami untuk memperbaiki artikelnya. Editornya bilang tolong perbaiki dan kita perbaiki ya, dan alhamdulillah diterima ya oleh editor. Jadi editor ini memiliki kewenangan penuh ya di dalam konteks ini. Kemudian tentu ada kesempatan untuk cek final layout before publication. Ya, ini saya kira kalau publisher besar tuh gitu ya, dia ngasih kesempatan versi terakhirnya ya, kalau tolong ini diperbaiki. Jika Anda tidak memperbaikinya, kita anggap ini adalah publikasi versi terakhir yang Anda serahkan kepada kami gitu ya, nanti publish artikelnya. Nah, kesimpulan ya tentang cara mensubmit, saya kira ya nanti saya mau tanya dulu apakah perlu didemokan atau enggak ya, tapi kita lebih banyak diskusi barangkali. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya cara mensubmit ya. Nah, menulis memang suatu tantangan besar ya, dan bukan sebuah kultur bangsa ya. Saya kira coba dicek pada teman-teman kita sendiri di kampus kita, dari sekian banyak dosen berapa persen sih yang sudah menulis di artikel internasional bereputasi ya. Saya kira belum 100% ya, atau bahkan belum 60%, atau mungkin belum 50%. Saya nggak tahu di tempat kami ya, saya udah tahu jumlahnya, tapi belum banyak lah ya. Ya karena memang nggak mudah ya, dan bukan apalagi kalau kita dilahirkan bukan sebagai penulis. Ya. Itu saya kira baik ya. Tapi kalau 1000 kali diulangi terus dan orang yang hadir yang mau mendengarkan ya itu orangnya 4L ya, saya kira agak sulit ya. Sebenarnya harusnya kan lebih banyak lagi yang mendengarkan, lebih banyak yang tertarik ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong teman-teman kita yang belum pernah menulis untuk. Saya beruntung walaupun saya lulusan domestik, tapi saya dibimbing oleh
orang yang punya pengalaman internasional, sehingga saya punya kesempatan didorong untuk menulis ya dari disertasi saya. Itulah artikel pertama saya di tahun 2007 ya, dari artikel saya terbit di Energy Policy itu. Dari hasil disertasi saya itu kemudian saya bisa, dari situ saya sempat vakum, kemudian mulai lagi 2015 sampai sekarang. Jadi relatif menulis yang mulai agak konsisten mulai 2015 sampai baru 6 tahun inilah kira-kira ya. 6 tahun 7 tahun. Ya, tetapi karya tulis ilmiah yang terbaik tentu adalah KTI yang selesai. Ya, tidak berhenti pada manuskrip working paper misalnya ya. Tapi itu sudah cukup baik ya. Tetapi kalau kita mau yang terbaik ya, itu adalah KTI yang selesai yang sampai kita publikasikan di jurnal internasional. Saya kira internasional aja harus kita hargai ya, walaupun belum bereputasi. Ya, internasional aja sudah mengubah ini. Saya kira itu poinnya. Ini contoh-contoh aja jurnal yang top ya, tentu Journal Urban Economics ya, H-indexnya 102 Q1, sementara ada yang mediumnya misalnya International Journal Urban Sciences ya, Q2 tapi H-indexnya bisa 18. Ya, jadi waktu itu saya mendorong anak S3 Pak Yohanes di artikel pertamanya kita dorong yang bawah. Kalau yang di atas kita rasa pasti ditolak ya. Tapi yang di bawah kemungkinan punya peluang dan akhirnya diterima betul ya, dalam proses 8 bulan artikel bimbingan saya diterima di Journal Urban Sciences di Q2 0,8 SCR-nya udah bisa jadi syarat kalau dia mau ke guru besar nih 0,48 ini. Ya. Nah, ini contoh-contohnya lagi saya pernah menulis di Asian Economic Journal. Ya, ini bimbingan saya juga oleh Pak dengan bersama Pak Wamen. Ini bayangkan nih September 2016 baru diterima Januari 2019 ya. Jadi cukup lama sekali. Ya nggak apa-apa, diikuti aja permainannya, diikuti, dinikmati. Lama sekali, ini juga hampir 2 tahun, 2 Oktober 2013 sampai dengan Mei 2015. Ini anak S2, Lilia Indriana ini anak S2. Ya, anak S2 dari BPS Pusat. Anak S2 ini anak S3 tadi. Kalau ini anak S3 juga yang terbit di sini. Nah, kemudian di sini juga ada anak S2 juga, anak S3 ini yang atas. Yang tadi dia artikel keduanya Pak Yohanes, ini artikel pertamanya, nih artikel keduanya. Ya, dia terbit juga di sini. Nah, ini yang tadi yang Ijus, yang Irfani juga dia terbit di Q2, anak S3. Nah, ini kebetulan paper saya dengan riset cluster saya. 3 orang ini adalah bimbingan saya tadinya. Terus saya ikut sertakan dalam penulisan, dibantu oleh 3 orang ini untuk menulis di modern energy consumption ini. Kemudian ini juga bimbingan saya anak S3, saya masih menjadi co-promotor ya, dia submit 11 Juli 2019, accepted 25 Juli 2020, hampir setahun ya prosesnya ini karena delay COVID, si editornya minta maaf karena delay COVID, jadi hampir setahun, biasanya sih 8 bulan, 10 bulan sudah bisa ada hasilnya, tapi ini sampai setahun gitu. Nah itu aja dari saya sebagai gambaran ya, dari mulai yang lama sampai yang cepat ya, saya nikmati aja proses ini dan ya kita harus nikmati sebagai suatu proses, dan ini tidak menjadi rule yang general ya Bapak Ibu sekalian, ini hanya berdasarkan pengalaman apa yang saya pernah alami dan pengetahuan yang saya miliki. Tentu yang paling ideal adalah kalau kita mendengarkan semua orang yang punya pengalaman ya, mendengarkan semua orang yang punya pengetahuan tentang proses editorial, proses memilih jurnal ya, kemudian juga tentang authorship ya. Saya kira ini masing-masing orang punya pengalaman, punya perbedaan, tapi saya kebetulan juga punya pengalaman di bidang ini dan itu mudah-mudahan berkenan, dan tentu ini sangat spesifik di bidang saya di ekonomi, khususnya bahkan di ekonomi energi. Saya kira itu dari saya. Kalau ada yang mau ingin bertanya, berdiskusi, sebelum itu mungkin Prof. Maryudi bisa berpendapat beberapa hal yang mungkin bisa di-sharing juga teman-teman di sini berdasarkan pengalaman. Tentu Prof. Maryudi punya lebih banyak pengalaman daripada saya. Silakan Prof. Maryudi dulu sebelum ada pertanyaan. Wah, ini malah saya ditunjuk Prof. Joni nih. Padahal ingin belajar sebenarnya. Ini kita sama-sama belajar. Saya harus belajar Prof. Maryudi. Kalau ada yang mau disampaikan, Prof. Maryudi silakan. Kalau ada yang sedikit saja ya. pengalaman saya sebagai editor, kebetulan saya editor di Forest Policy and Economics. Jadi Forest Policy and Economics ini menurut Web of Science itu di bidang kami ranking 5 lah di dunia. Kebetulan saya juga
editor begitu. Terkait dengan kualitas, itu idealnya memang dari introduction sampai conclusion tuh sempurna semua begitu. Tapi itu jarang-jarang ada. Jadi itulah peran editor gitu. Kadang-kala papernya nggak mutu tapi saya terima. Tapi ada paper yang bagus saya tolak. Contoh begini. Ini udah pengalaman agak lama ya. Ada tulisan saya tahu karena saya editor pasti tahu penulisnya gitu ya. Profesor dari Amerika, profesor. Papernya bagus sekali, apalagi bahasa Inggris pasti ya nggak tanya lah wong natif gitu ya. Dan kualitasnya juga bagus. Tapi saya memutuskan untuk menolak. Oh, oke. Karena begini, kebetulan topik itu di jurnal kami sudah jenuh. Oh, oke. Jadi sudah jenuh. Jadi kita harus tahu itu ya. Ya, ini yang baru-baru muncul apa di jurnal itu dan lain sebagainya gitu. Dan saya memutuskannya itu begini, papermu bagus, ini di kami agak jenuh. Kalau kamu submit ke sini ke jurnal lain, saya sebutkan, kemungkinan diterima. Dan benar 3 bulan kemudian saya baca paper itu di jurnal yang saya sarankan gitu. Mantap. Terus ada dua malah paper bukan natif, data tulisannya jelek, tapi dia menang data, Prof. Oh, oke. Dan kebetulan bayangan kalau kita paper dari negara-negara kayak Korea Utara, kayak Iran, kayak itu kan agak susah ya. Jarang sekali mereka keluar. Nah, itu kami mendapatkan data perkembangan hutan di Iran 30 tahun terakhir. Saya langsung tutup mata, Pak. Papernya jelek, saya tutup mata, terima. Saya bantu untuk untuk ya layak lah gitu. Jadi itu main-main kayak gitu tuh penting bagi kita. Jadi kalau kita yakin data kita bagus gitu ya, apalagi dari Indonesia pasti menarik. Jadi itu kelebihan kita. Itu jadi kita tidak perlu sempurna begitu ya. Kalau apalagi misalkan untuk student gitu ya, sempurna betul itu memang susah. Saya pernah juga ada bimbingan S1 yang tembus Q1, top 10 juga. Kebetulan memang baru dia yang nulis itu tentang peran pemuda gitu, youth experience terkait dengan negosiasi internasional, tembus gitu di Itu karena memang kebetulan belum ada yang nulis, Pak. Begitu. Oke. Novelty-nya jadi kuat ya, novelty-nya tinggi. Jadinya itu memang dalam memilih topik-topik riset itu juga harus harus cerdas juga. Gitu. Ya, betul. Melihat peluang ya. Terus terkait dengan milih jurnal ada fasilitas ya selain Simago, misalkan di Elsevier itu kebetulan jurnal kami dari Elsevier juga ya. Ada yang namanya, saya nggak tahu mungkin Prof. Joni sudah menyampaikan atau belum, ada Journal Finder. Ya. Sudah Prof tadi. Sudah ya, Journal Finder. Ada 4 tadi, 4 saya sampaikan. Ya itu membantu juga ya. Ya, betul. Mana yang cepat, mana yang bayar, mana yang gitu. Itu juga itulah bisa kita mudah untuk membantu kita gitu. Mungkin itu sedikit. Oke, Prof. Maryudi, terima kasih. Teman-teman, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Prof. Maryudi tadi. Betul, kalau kita masuk ke Journal Finder itu, dia akan ngasih tahu acceptance rate-nya berapa, kemudian durasinya berapa lama ya Prof. Maryudi ya, dan itu sangat membantu kita untuk melihat kira-kira dia seberapa sih durasinya gitu. Itu kan penting juga buat kita untuk memilih durasi ya. Kadang nggak semua jurnal menginformasikan soal. Saya tuh selalu membaca kapan dia submit, kapan dia diterima gitu. Saya lihat durasi-durasi itu untuk mengamati sebuah jurnal tadi. Tetapi memang sekali lagi semua orang punya bidang-bidang yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus menghargai setiap orang yang perbedaan-perbedaan bidang tadi dan kita harus akui. Jadi nggak mungkin kita kalau ada sekelompok orang yang risetnya kecil ya, riset grupnya kecil di dunia ini, citasinya tinggi nggak mungkin. Ya karena mereka jumlahnya kecil secara grup ya. Nah ini yang harus kita. Terus satu lagi Pak. Ya silakan Prof. Maryudi, silakan. Jadi editor itu juga tidak berharap full bagus gitu. Kadang-kala itu kita, kalau saya pribadi sebagai editor itu mempertimbangkan dia senior atau junior. Jadi
kalau dia junior, biasanya saya beri kesempatan, Pak. Saya ingin nurture begitu ya, ingin nurture jangan sampai ini yang junior tuh kita matikan gitu. Iya betul. Ya, ngeceknya senior junior dari apa? Dari portofolio publikasi dia, kan saya cek dulu. Iya, iya. Dia baru 3 kali nulis atau Iya, baru betul. pertama kali nulis. Biasanya saya nggak kejam-kejam biasanya. Tapi kalau portofolionya sudah bagus kok tulis saya gitu, saya sangat kejam biasanya. Kayak gitu biasanya juga menjadi pertimbangan editor walaupun antar jurnal pasti berbeda ya, gitu. Andaikan semua editor kayak Prof. Maryudi, senang juga kita happy ya. Ini perlu di video seperti ini harus disampaikan ke editor yang lain ya, karena memang nggak semua editor punya cara berpikir seperti ini kan, saya kira perlu juga. Karena saya berpikir begini Pak Prof, kita itu bekerja untuk sains ya, editor, reviewer, penulis. Yang sampai ini kan juga bekerja untuk sains, kita hargai dong gitu kan? Ya sepakat, gitu. Sepakat itu. Ya betul, saya harus, makanya tadi saya katakan Prof, jadi kalau saya lebih menghargai orang-orang yang sudah berjuang menulis ya, dimanapun bentuk publikasinya, jurnalnya, kita harus hargai karena dia udah berusaha, itu kita hargai ya. Dan cuman kita harus mengingatkan untuk hati-hati aja, gitu aja kan, supaya tidak terjebak pada publikasi yang kemudian nanti menjadi pertanyaan. Nah, jadi saya lebih menghargai itu. Jadi kita harus hargai kalau orang hanya bisa sampai Q4, Q3, itu kan udah sebuah proses ya. Dibanding yang tidak menulis ya. Jadi harus relatif melihatnya, jangan melihat terhadap peraih Nobel ya, pasti kita kalah semua. Tetapi terhadap orang yang tidak menulis dia udah lebih baik. Terhadap orang yang nulis di Q4 dibanding Q3 ya, dia mungkin belum beruntung, dia harus meningkatkan lagi kualitasnya. Begitu seterusnya. Teman-teman, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi dari sini atas apa yang saya tadi sudah paparkan tentang authorship, tentang proses editorial, dan juga tentang memilih jurnal ya. Ada banyak cara. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau Mbak Adistia mau menyampaikan sesuatu? Ini ada banyak orang nih. Biasanya Mbak Tri udah nanya ya tadi. Mas Arif, Pak Arif udah nanya juga. Siapa lagi yang biasanya nanya nih? Pak Yohanes sudah nanya duluan. Sekali lagi ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Pak Yohanes, terima kasih loh, tadi pertanyaannya banyak sekali, sudah sampai IV, keren juga pertanyaannya. Makasih Prof. Ini pakai econometric cross section ya? Kenapa pakai IV ya? Iya, saya rencananya pakai, sebenarnya ada dua, satu pakai random effect sama SEM. Terakhir ternyata lebih memilihnya ke SEM, Pak. Oke. Ya. Terus pakai IV juga di situ, di SEM itu? Baru mau coba sih, Prof ya. Oke. Mau coba ya. Ya. Oke, saya kira tadi mau pakai IV-nya di konteks panel atau cross section tadi. Saya kira begitu. Tapi oke, saya belum pernah pakai structural equation modeling, jadi kurang tahu juga karena nggak punya pengalaman sama sekali di situ. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, sorry. Bagi tips cara menjaga semangat untuk menulis, terutama juga kalau artikel di reject. Kalau nanya gini, Prof. Maryudi lebih cocok ini menjawabnya. Tapi saya coba jawab ya, karena ditanyakan ke saya juga kan. Gini ya, kadang sedih sih saya juga kalau di reject itu ya sedih lah, masa nggak di reject nggak sedih ya. Karena udah coba berusaha nulis ya, kita nggak tiba-tiba di reject ya. Alasannya banyak sih, ada yang nggak sesuai skopnya, ada yang macam-macam lah ya. Atau tadi misalnya saya pernah juga di reject karena tadi ya topiknya terlalu lokal konten ya, tidak ada isu di internasional, sehingga saya di reject juga gitu ya. Akhirnya saya ya udah pasti reject itu tadi, itu yang paling berat adalah mencari similar jurnalnya yang kira-kira tidak setinggi itu tapi di bawahnya, tetapi kita punya keyakinan tuh diterima gitu. Nah, tapi kalau udah terbentur waktu, saya
jadi ada jurnal yang di core gitu ya, tapi walaupun bukan core banget ya. Kalau core banget yang ada economics ya, seperti Prof. Maryudi kan di Forest Policy and Economics ya. Jadi semua yang core economics itu biasanya minta, tapi nggak selalu ya, dia minta aturan yang top banget ya tentang metodologi dan seterusnya. Nah, kemudian saya mencoba mencari bidang yang energi tadi ya. Jadi karena energi itu ada di kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di tengah ya. Nah, yang di tengah itulah kemudian saya harus pindah ke tengah untuk yang berkaitan dengan bidang-bidang lain. Nah, akhirnya saya masuk misalnya ke environmental science ya. Nah, karena mirip dengan environmental science, diterimalah jurnalnya di situ. Walaupun tadi saya inginnya masuk ke energi economics atau energi aja gitu ya, tapi karena nggak bisa, saya pindahin ke bidang yang environmental science. Itu yang pertama. Jadi yang sulit itu semangat untuk itu. Ya. Yang kedua, kenapa menulis ya? Saya nggak tahu. Nah, saya kebetulan memang dididik untuk menyenangi bidang ini, profesi ini ya. Saya mencoba menulis itu atau menulis artikel itu bagian dari bagian dari apa ya istilahnya, kesenangan lah gitu. Saya tuh punya mimpi sebenarnya, yaitu suatu hari saya bisa menulis bersama anak saya. Ya, karena anak saya belakangnya nama saya juga ya. Jadi mau nggak mau kan nanti orang mensitasi artikel kami itu Hartono and Hartono. Gitu. Saya terilhami oleh penulis namanya Erik Thorbecke. Ya, Erik Thorbecke itu founder Social Accounting Matrix, gurunya Budi Reso Sudarmo. Erik Thorbecke itu kalau teman-teman pernah belajar tentang kemiskinan itu kan ada FGT ya, rumusnya itu ditulis oleh FGT ya, Foster, Thorbecke and Greer ya. Jadi Foster, Greer and Thorbecke. Nah, Thorbecke itu salah satunya yang menulis kemiskinan itu. Nah, dia punya anak namanya juga sesuatu Thorbecke namanya. Jadi saya lihat kok ada Thorbecke and Thorbecke gitu. Di energi economics ada Masih and Masih gitu. Mungkin suatu hari kita bisa melihat Maryudi and Maryudi, entah suatu hari mungkin bisa begitu ya Prof. Maryudi ya, kalau Prof. Maryudi punya ini. Saya kira itu sih, dan itulah yang kemudian kalau di reject, saya memang mungkin yang agak capek itu, cuman capek sih, sedih udah pasti. Capeknya itu mencari similar jurnal dan kemudian tetap harus punya semangat, dan biasanya saya ada jeda tuh untuk mencarinya, lama sekali. Bisa sampai 3 minggu, 1 bulan saya punya jeda untuk pindahin. Tapi sebelum itu sebaiknya sih kita gini, menyiapkan dulu outletnya yang alternatifnya, 1 atau 2. Jadi kalau someday itu di reject, ya kita sudah dengan cepat memindahkan ke artikel lain. Nah, sekarang ini banyak banyak jurnal yang memberikan saran, kamu baru saja di reject, saya kasih kamu alternatif. Nah, biasanya alternatifnya itu lebih tinggi ya, kita juga males sih sebenarnya. Ya kalau lebih tinggi pasti kemungkinannya di reject juga barangkali. Nah, oleh karena itu saya akhirnya mencari dengan pilihan saya sendiri. Oleh karena itu biasanya saya untuk satu artikel saya menyiapkan 2-3 tujuan jurnal, yang kalau 1 di reject saya punya 2 pilihan lainnya untuk saya segera pindahkan. Mungkin dari saya itu, dan memang menjaga menulis ini mungkin sekali perlu duduk di kafe ya Mbak Tri ya, dan merenung gitu. Perlu merenung untuk mengambil nafas ya. Ini sebab kayak seperti yang saya sampaikan, ini seperti lari maraton, kadang-kadang kita perlu pit stop sedikit ya, masuk ke pit stop untuk ganti ban, merenung sesaat ya, untuk menjaga lagi endurance kita untuk lari lagi berikutnya di lari berikutnya. Mungkin Prof. Maryudi punya pendapat lain barangkali. Yang lebih pengalaman, saya pengalamannya hanya seperti itu aja. Kurang lebih sama, Prof. Cuma memang kalau saya sekarang udah biasa ya, kalau ditolak itu udah biasa. Gitu. Iya, makanya biasa aja. Enggak kayak, cuma masalahnya kan kalau teman-teman yang studi ya, itu yang jadi problem kan. Ya, karena kan prosesnya cukup lama gitu kan. Dan juga hati-hati juga ya, untuk memilih jurnal jangan berpikir juga yang Q4 itu prosesnya cepat, belum tentu. Belum tentu juga. Ya. Betul. Saya pernah punya pengalaman coba iseng-iseng lah masukin ke Q4, level Q4. 9 bulan prosesnya dan ditolak. Ditolak ya. Akhirnya saya submit saya tahu kualitasnya itu kualitas Q1, Prof. Saya masukkan ke Q1, diterima. Wah, ini luar biasa. Jadi editornya tidak tahu tulisannya berkualitas lah gitu. Mungkin ya.
Ya, sekarang saya setuju bahwa memilih jurnal itu adalah apa ya, seperti memilih pasangan barangkali ya. harus benar-benar, jadi kita harus punya feeling juga gitu, punya feeling juga ya. Sekali lagi saya kebetulan orang yang, kalau ada kolega saya namanya Daniel ya, dia bukan targetnya berapa yang diterima ya, berapa setahun dia di reject. Jadi targetnya berbeda sama saya. Kalau kita kan targetnya berapa nih kita diterima nih, enggak, berapa target saya di reject gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa dia memilih seperti itu ya. Dia punya alasan sih sebenarnya, karena dia selalu ke jurnal yang top ya, kalau sehingga dia tahu berapa kali di reject. Nah, hebatnya beliau ini adalah dia selalu punya manuskrip. Jadi manuskrip itu kayak bertumpuk gitu. Dia ambil satu artikel, selesaikan, submit. Lagi nunggu submit, dia ambil manuskrip yang lain, dikerjain gitu. Kalau kita kan gimana cara mencari ide? Ya, kita masih bertanya bagaimana memilih jurnal. Dia enggak, dia udah tinggal manuskrip, tarik, nulis, submit, lagi nunggu, tarik lagi manuskrip yang lain, dia tulis lagi gitu. Jadi saya kira luar biasa. Saya jujur aja belajar juga dari banyak orang ini, apa namanya, apalagi bidang saya ini di Indonesia masih terbatas. Nggak tahu, Forest mungkin juga mirip-mirip. Yang lebih banyak sekarang lagi development, ya, ekonomi pembangunan tuh paling banyak, lagi banyak-banyaknya saat ini. Bidang saya kebetulan energi nggak banyak, sehingga untuk kolaborasi dengan yang bidang lain, akhirnya saya multidisiplin. Saya lagi kolaborasi dengan UPI, Energy and Buildings, masukin ke Energy and Buildings, kolaborasi dengan teknik kimia, misalnya tentang optimisasi renewable energy, kayak gitu-gitu. Jadi saya, karena yang bidang energi economics itu nggak banyak di Indonesia, orang-orang yang mau menulis di energi economics, sehingga kolaborasinya masih yang multidisiplin dengan pihak lain ya, maksudnya fakultas, teman-teman dari fakultas lain sih sebenarnya. Saya mencoba begitu, tapi yang di core saya sendiri di ilmu ekonomi tentu membimbing anak-anak S3 dan S2, S1 tentu yang energi ekonomi. Konteksnya begitu. Saya kira itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali. Saya sebenarnya sangat berterima kasih karena entah gara-gara di Facebook, saya kira Prof. Maryudi mengundang saya, entah siapa, Raffi itu ya, teman adik kelas saya di PB. Memang saya biasa mengajar, kata Raffi, memang agak sulit mencari pembicara di bidang sosial humaniora ya, Prof. Maryudi, karena memang nggak banyak sebenarnya sosial humaniora di Indonesia ini yang kalau saintek udahlah, itu nggak usah di medicine saya kira udah banyak sekali, tapi di konteks ini sedikit sekali. Dan saya juga tahu nama Prof dari itu tadi, tentang sitasi tadi, soal sitasi ya. Saya mendalami konteks itu. Terima kasih karena diundang di UGM pertama kalinya. Saya sebenarnya ingin di Fakultas Ekonomi itu pengen mengajar ya, kuliah tamu gitu. Di Brawijaya saya pernah ngajar 1 semester matematika, S1 matematika gitu, karena online jadi ada kesempatan ngajar. Ini senang sekali diundang di UGM, dan mudah-mudahan 2 kali pertemuan 2 kali 2 jam ini memberikan sedikit ya manfaat buat teman-teman. Dan kalau ada kekurangan dan kekeliruan ya, itu datangnya dari saya karena bidang saya yang spesifik, terbatas, dan tentu pengetahuan saya yang juga terbatas. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya dengan segala keterbatasan. Saya kembalikan ke Mbak Adistia ya, Sahda. Terima kasih Prof. Maryudi ya. Terima kasih Prof. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya paparan materi dan tanya jawab tadi, maka selesai sudah workshop hari ini. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi di awal, bahwa pelatihan ini merupakan rangkaian acara dari kegiatan workshop series yang diadakan oleh Prodi MDKIK UGM. Untuk itu, di minggu depan tanggal 2 Desember, workshop series akan berlanjut di seri yang terakhir ya, seri yang kelima, dengan tema yang tidak kalah menarik tentunya, masih tentang workshop publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi, namun dengan pendekatan kualitatif. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas berkenannya Prof. Joni untuk berbagi ilmu kepada kami. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami semua, Prof. Dan sebelum Zoom meeting ini diakhiri, mohon berkenan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya bersedia untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu, boleh tolong dinyalakan terlebih dahulu kameranya yang masih belum aktif, dan silakan berikan senyuman terindahnya, tercantiknya, tergantengnya Bapak Ibu ya. Untuk foto selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Sekar. Kepada Mbak Sekar kami silakan. Baik, masih saya tunggu ya Bapak Ibu yang mau menyalakan kameranya.
Oke, saya potret 1 kali ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Adis, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami selaku penyelenggara acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joni. Terima kasih Terima kasih Prof. Joni. Prof. Eli, Prof. Ayudi, terima kasih. Terima kasih. Ya, Kasih, mohon minta Prof. kontaknya Prof. Joni ya. Terima kasih. Ayo, terima kasih. Thank you. Mohon izin ya Prof. Maryudi. Mohon izin. Oke, Pamit. terima kasih Prof. Joni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.